Paman, Bibi, ayo sini, cepat duduk. Silakan duduk. Ini teh yang baru saya seduh. Teh dahong pau pohon induk, Wuyishan. Mari, silakan dicicipi. Sedang berakting apa kamu? Pakai segala membawa teh mahal segala? Di sini ada $1 juta. Bibi, Anda sedang apa? Anda terlalu sungkan. Bukankah Anda sudah menganggap saya sebagai orang asing? Ini adalah uang untuk pesangonmu. Uang pesangon? Cukup. Katakan saja, berapa banyak lagi uang yang kamu inginkan agar mau meninggalkan putriku? Paman, Bibi, saya dan Nana, kami saling mencintai dengan tulus. Tulus? Memangnya ketulusan itu sebanding dengan berapa uang? Perkataan Anda itu. Ketulusan itu tidak ada harganya. Fang Chen, jangan bersikap tak tahu berterima kasih. Harga pasnya $5 juta. Coba pikirkan baik-baik. $5 juta ini cukup untuk kamu pakai seumur hidup. Anda salah besar. Uang $5 juta ini bahkan tidak cukup untuk biaya operasional harian saya. Orang sepertimu, apa kamu tahu $5 juta itu? Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menghasilkannya? 1, 2, 3. Apa yang sedang kamu lakukan? $5 juta sudah terkumpul. Saya beri kamu satu kesempatan terakhir, $10 juta. Paman, saya berikan Anda $1 miliar. Dan saya minta Anda harus menikahkan putri Anda dengan saya. Apa? $1 miliar? Cuma kamu? Jika kamu benar punya $1 miliar, bukan cuma putriku saja yang kunikahkan padamu, bahkan jika aku sendiri yang harus menikah denganmu pun boleh. Alipay dana masuk sebesar $1 miliar. Ini. Bu, Ibu tidak perlu menikah dengan saya. Saya hanya ingin menikahi putri Ibu, Nana. Menantuku? Sebenarnya siapa kamu ini? Jangan-jangan kamu adalah... Benar. Saya adalah orang terkaya di dunia. Orang terkaya di dunia? Terkaya? Paman, Bibi, sekarang apa kalian masih keberatan jika kami berdua bersama? Xiao Chen, jangan panggil Bibi, panggillah Mama. Nanti kamu panggil aku papa, dan aku panggil kamu kakak. Kita anggap saja urusan masing-masing. Papa, ada satu hal yang ingin aku minta tolong kepada kalian berdua. Apa itu? Sebagai ayahmu, sekalipun harus menembus rintangan berat, pasti akan aku bereskan dengan sempurna untukmu. Tenang saja, Nana 100% akan menikah denganmu. Jika dia tidak mau menikah, maka aku yang akan menikah. Sudah. Maksudku, soal identitasku ini, mohon rahasiakan dari Nana. Rahasiakan? Aku mengerti, kamu pasti ingin menguji putriku, kan? Bukan. Aku hanya ingin merasakan sebuah. Merasakan apa? Sebuah apa? Cinta. Cinta? Cinta? Benar. Nana adalah satu-satunya orang yang mencintaiku, bukan mencintai uangku. Presiden Fang, Ali dan Teng Yun telah menyelesaikan akuisisi. Kerjasama dengan Kianda masih dalam tahap diskusi. Baiklah. Ada apa ini? Gawat, lindungi bos. Bos, cepatlah pergi. Kalian siapa? Mau lari kemana kamu? Apa yang ingin kalian lakukan? Ingin menghabisimu? Pinjamkan ponselmu sebentar. Pergi sana. Aku sedang sibuk. Aku akan berikan $1 juta untuk membeli ponselmu. Kamu mau bayar $1 juta apa kamu bercanda? Hanya saja kamu. Kampungan. Kampungan? Tidakkah kamu tahu siapa aku? Aku adalah orang terkaya di dunia. Kamu orang terkaya di dunia? Jika kamu orang terkaya di dunia, maka aku adalah Qin Shi Huang. Kalau tidak mau pinjam ya sudah, kenapa harus begitu sombong? Wah, bocah. Sepertinya kamu butuh diberi pelajaran. Hajar dia.
Hentikan. Dia bagaikan malaikat yang tiba-tiba muncul di hadapanku. Ini benar-benar takdir yang sudah digariskan oleh langit Benar sekali. Putriku memang sangat baik hati. dan pemberani. Jadi, ayah, ibu, kalian harus membantuku untuk menjaga rahasia identitasku. Ya, Kak, tenang saja. Kami pasti akan bekerja sama dalam sandiwara ini. Fang Chen? Fang Chen? Fang Chen? Fang Chen? Fang Chen, kamu belum pergi ternyata. memangnya aku mau kemana? Apakah orang tuaku mencarimu? Benar, Lalu apakah mereka memberimu uang agar kamu meninggalkanku? iya, Jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku tidak ingin berpisah denganmu. tenang saja. Mereka memang ingin mengujiku dengan uang. Tapi meski aku miskin, aku adalah orang miskin yang punya harga diri. Aku bersamamu. Sama sekali bukan karena kamu cantik, berpenampilan menarik, ataupun kaya. Lalu karena apa? Karena aku mencintaimu, bahkan jika kamu tidak punya uang sepeser pun, aku tetap bersedia bersamamu. Benarkah, Kak Chen? Tentu saja itu bohong. Tempat macam apa ini? Sudah seperti kandang ayam saja, bahkan tidak ada ruang untuk melangkah. Nana, kamu jangan sampai berbuat bodoh, ya? Orang ini hanya ingin menguras hartamu dan memanfaatkan kecantikanmu saja. Jangan bicara sembarangan, kapan aku pernah menguas hartanya? Lihatlah penampilan miskinmu itu. Jangan kira aku tidak tahu apa yang sebenarnya ada di pikiranmu. Kamu hanya ingin mendapatkan wanita kaya, agar tidak perlu berjuang selama puluhan tahun, dan langsung mencapai puncak kehidupan. Kan? Aku beritahu kamu, jangan bermimpi. Nana, bukankah kamu selalu ingin pergi ke pameran seni tuanmu? Ini adalah tiket masuk yang khusus didapatkan oleh Juncha untuk kita. Tiket masuk pameran tuanmu? Tiket ini sangat sulit untuk didapatkan. Kamu hebat sekali. Nana, aku beritahu ya. Bersama orang seperti dia, seumur hidup pun dia tidak akan bisa membawamu ke tempat seperti itu. Fang Chen, apa kamu mau ikut bersama kami? Pameran seni tuanmu, bukankah itu pameran yang aku investasikan? Baiklah, Baik apanya? Nana, itu adalah tempat kalangan atas. Tempat yang mewah, jika kamu membawanya, itu akan menjatuhkan kelas pameran seninya. Benar sekali. Tempat seperti itu, siapapun yang berpakaian tidak rapi, dilarang masuk. tunggu sebentar. Aku akan ganti baju dulu. Ahfu? Ahfu? Bos, Nyonya sudah pulang. Belum. Begini, pergi cari satu set setelan jas untukku. Sekalian beritahu tuanmu, aku akan pergi ke pamerannya sebentar lagi. Ingat, suruh dia bersikap sigap. Ada sesuatu bernama Grup Tianye. Kamu segera akuisisi perusahaan itu. Siap, Bos. Halo, Laumo? Sebentar lagi Bos akan pergi ke tempatmu. Beritahu orang-orangmu untuk bersikap sigap. Ya. Bos mengenakan Armani. Nana, kamu benar-benar ingin membawanya? Orang seperti dia, pakaian bagus apa yang dia miliki? Kamu membawanya? Apa kamu tidak takut dipermalukan? Nana, bagaimana menurutmu penampilanku dengan pakaian ini? Fang Chen, kamu sangat tampan. Sudah jelas dia mendapatkan jas murah itu dari entah mana. Lihat jahitannya. Bahannya ini jelas sekali. Jelas sekali ini barang kaki 5. Ini adalah setelan presiden. Edisi terbatas Armani, harganya lebih dari $1 juta. $1 juta? Ini palsu. Beli di toko online. $188 sudah termasuk ongkos kirim. Tidak mungkin. Sampah masyarakat sepertinya. Bagaimana mungkin dia sanggup membeli pakaian semahal itu? Aku mengerti sekarang. Nana, bagaimana bisa kamu membelikan jas semahal ini untuknya? Dia itu, memangnya dia pantas memakainya. Tentu saja sangat pantas. Lihatlah sendiri, sangat pas di badannya. Sudahlah, begitu sampai di pameran nanti, akan ada banyak kesempatan untuk membuatnya malu. Fang Chen, tunggu saja pembalasanku. Baik tuanmu. Anda tenang saja, teman Anda pasti akan saya sambut dengan baik. Presiden Su,
Bisa membuat Tuan Mo sendiri yang menelepon untuk menyapa? Orang ini benar-benar tidak sembarangan. Kalian semua harus sigap, Tuan Mo nanti akan datang langsung ke sini. Apa? Tuan Mo akan datang langsung? Orang seperti apa yang bisa membuat Tuan Mo datang sendiri? Aku juga tidak tahu. Hanya dengar, dia akan memakai satu set pakaian dari Armani. Nana, lihatlah. Inilah lingkaran masyarakat kelas atas. Bukankah aku sudah bilang, Tuan Mo adalah seniman papan atas dunia. Berapa banyak orang yang ingin membeli karyanya tapi tidak punya kualifikasi. Bahkan untuk berkunjung ke galeri ini, harus pakai koneksi. Apa sehebat itu? Nana, kalau nanti kamu mau ke sini, kita bisa datang kapan saja. Cuma kamu, sering datang, jangan bercanda. Benar sekali. Kalau bukan karena Junceng kita hari ini, tempat seperti ini, seumur hidup pun kamu tidak akan bisa masuk. Tidak apa-apa, Fang Chen. Lagi pula tempat seperti ini, kita juga tidak perlu sering datang. Mau datang pun dia tidak akan bisa. Jika Nona He ingin datang, beritahu saja. Presiden Yang, Anda sudah datang. Setelan jas ini adalah koleksi presiden dari Armani. Bukankah ini hanya dirilis satu set saja? Nana, untuk pria yang satu ini, dia adalah orang yang selalu saya ceritakan kepadamu. Presiden dari grup Tianye, yang Zikai presiden yang tiket masuk kita hari ini untuk ke pameran seni Tuan Mo, dialah yang menyediakannya. Fang Chen, pakaian kalian sama persis, sebaiknya kita pergi saja. Ini sangat memalukan. Memakai baju yang sama itu tidak memalukan. Yang jelek, itulah yang akan malu. Tapi bajumu itu palsu. Baju dia juga palsu. Nona He, aku sudah lama mendengar tentangmu dari Liu Rong. Akhirnya hari ini kita bisa bertemu. Halo. Bajumu. Bagus juga, seleramu tinggi ya. Orang kelas bawah sepertimu, beraninya memakai baju yang sama denganku. Coba lihat, baju mereka sama. Bukankah itu setelan presiden pesanan pribadi 100 tahun dari Armani? Kabarnya di seluruh dunia hanya ada satu set ini. Ternyata ada 2 set? Perlu ditanya lagi. Sudah pasti salah satunya palsu. Sudah kubilang juga apa? Mana mungkin pemuda ini mampu membeli barang asli? Ternyata hanya barang KW. Presiden Shu telah menemukan target. Apa alasanmu bilang punyaku palsu? Aku juga bisa bilang kalau punyanya yang palsu. Apa kamu tahu siapa dia? Dia adalah presiden grup Tianye. Presiden yang memangnya mungkin dia beli barang palsu. Lalu apa alasanmu bilang kalau punyaku ini palsu? Tentu saja sudah jelas. Di seluruh dunia hanya dirilis satu set setelan jas ini. Punya presiden yang itu asli, berarti punyamu tentu saja palsu. Nona He, aku sudah sering melihat orang seperti ini, sengaja pura-pura jadi orang kaya. Kamu itu jangan sampai tertipu olehnya. Lihat saja. Bagus juga memanggilnya ke sini agar dia dipermalukan di depan umum. Benar sekali. Dengan perbandingan seperti ini, Nana juga bisa melihat dengan jelas bagaimana sifat aslinya. Cepat ke sini. Seret dia keluar dari sini. Semuanya kemari, usir dia dari sini. Kenapa ada 2 orang yang memakai setelan jas presiden direktur? Presiden Su. Beliau adalah presiden direktur dari grup Tianye, sedangkan yang satunya lagi, saya tidak mengenalnya. Presiden direktur grup Tianye? Kemari kalian, usir orang ini dari sini sekarang juga. Manajer Su, ternyata memang memiliki mata yang sangat jeli, bisa langsung mengetahui dalam sekali lihat kalau bocah ini adalah penipu. Suatu kehormatan atas kedatangan Presiden Yang. Mohon maaf jika sambutan kami kurang berkenan. Harap maklum. Mengapa asisten Shu terhadap Yang Zikai bisa bersikap begitu sopan? Mungkinkah dia adalah tamu kehormatan Tuan Mo? Asisten Shu, hari ini kan adalah pameran seni milik Tuan Mo. Jangan biarkan sampah tertentu menurunkan kelas kita semua. Tentu saja, aku akan segera mengusir kumpulan orang tidak berguna ini dari sini. Kamu adalah asisten dari Moshan? Apa begini caranya Moshan mengajarimu melakukan pekerjaan? Berani sekali kamu. Beraninya kamu langsung memanggil nama Tuan Mo. Nana, cepat suruh dia pergi. Memalukan sekali. Benar. Memakai barang palsu dari ujung kepala sampai kaki. Sungguh memalukan. Fang Chen, sebaiknya kita pulang saja. Aku tidak mau melihat pameran ini lagi. Ayo pergi. Kita tidak akan pergi. Orang yang seharusnya pergi adalah dia. Kemarilah kamu. Semuanya lihatlah ke sini. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Memakai barang serba palsu, masih saja berani membual di sini. Cepat pergi saja. Orang seperti ini tidak pantas bersama kita. Setuju, hanya membuat kelas kita turun saja. Bocah, cepat pergi dari sini. Kalau tidak, sebentar lagi, aku tidak akan segan padamu. Baik, kalian bilang milikku ini palsu kan? Marga Yang, berani tidak kita buktikan? Kabarnya setelan jas dari Armani ini di bagian dada kanannya memiliki sulaman mawar emas yang tersembunyi. Hanya butuh sedikit dipanaskan dengan api, maka sulaman itu akan muncul. Buktikan saja, siapa takut? Tutup mulutmu. Apa identitasku? Apa masih perlu diverifikasi lagi? Benar sekali.
Presiden yang itu CEO dari grup Tianye. Bagaimana mungkin dia memakai barang palsu? Itu belum tentu. Kenapa? Apa kamu takut? Aku. Apa yang perlu aku takutkan? Aku hanya merasa bersaing dengan orang seperti dia, hanya membuang-buang waktu saja. Tepat sekali. Fang Chen, lupakan saja ini. Lupakan? Tidak bisa dilupakan begitu saja. Baik, karena Anda sangat keras kepala, maka akan aku penuhi keinginanmu. Asisten Shu, menurutku ini tidak perlu dilakukan. Tidak apa-apa Presiden Yang, biar dia tahu kenyataannya yang pahit. Diam saja kalau tidak bisa membantu. Baguslah, asalkan barang miliknya itu palsu, maka milikku tidak perlu diverifikasi lagi. Presiden Yang, menurut saya, dia tidak perlu diperiksa lagi. Lebih baik kita lihat barang asli milik Anda, agar semua orang bisa belajar sesuatu. Jika sekarang aku bisa mengambil hati Presiden Yang, tuanmu pasti akan merasa puas padaku. Benar, apa serunya melihat barang palsu? Mari perlihatkan kepada semuanya mawar emas asli milik Anda. Setuju. Kalian semua benar-benar tim yang payah. Kok tidak ada sih? Sudahlah, nanti malah gosong kalau terus dibakar. Jangan-jangan Armani milik presiden yang itu palsu. Ini tidak ada mawar emasnya, sudah pasti palsu. Ini bagaimana ceritanya? Habislah aku kali ini. Apa mungkin yang dipakai presiden yang juga palsu? Presiden Yang, ini apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan dia bukan tamu kehormatan tuanmu? Mana aku tahu apa yang terjadi. Aku membeli baju ini seharga $1 juta. Mungkin saja aku tertipu. Benar sekali. Presiden Yang, Anda pasti sudah tertipu. Presiden Yang, Anda sungguh kurang berhati-hati. Entah itu, sengaja membeli yang palsu, ataukah benar-benar tertipu? Siapa yang tahu kan? Apa katamu? Fang Chen, presiden, yang pasti tertipu karena sedang tidak fokus saat itu. Sedangkan kamu, bajumu tidak perlu diperiksa. Sudah pasti barang palsu. Memangnya kamu mampu beli yang asli? Betul. Punya presiden yang saja palsu, punyamu apalagi? Mustahil asli? Lalu bagaimana jika baju yang kupakai ini ternyata asli? Kalau memang asli, aku akan berlutut memohon maaf padamu. Aku juga akan berlutut padamu. Yang benar saja, aku saja bisa tertipu. Padahal, ini setelan Armani, edisi terbatas di seluruh dunia. Jika punyamu memang asli, aku bersedia membayar 2 kali lipat. Tidak, aku bersedia membayar 3 kali lipat harganya sebagai ganti rugi padamu. Baik, kalian sendiri yang mengatakannya. Nana, kemarilah. Kamu benar-benar ingin melakukannya? Tenang saja, ayo lakukan. Lihatlah, sama sekali tidak ada. Ya Tuhan, mawar emas muncul. Legenda itu ternyata benar-benar nyata. Untuk mencegah ada yang memalsukannya, Anima khusus membuat logo anti pemalsuan ini. Habislah saya. Dia adalah tamu kehormatan tuanmu yang sebenarnya. Tuan Fang, saya benar-benar bodoh. Saya tidak mengenali Anda. Gunung Tai, tolong maafkan kesalahan saya yang tidak berarti ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mustahil. Katanya, setelan ini sudah dibeli oleh toko besar. Bagaimana mungkin ada di sini? Sepertinya ada orang yang suka berlagak kaya padahal miskin, memakai pakaian palsu, lalu berlagak pamer di sini. Apa katamu? Aku ingat tadi ada yang bilang, kalau setelan yang aku pakai ini asli, dia akan ganti rugi 3 kali lipat. Aku. Anda memang mengatakannya. Tuan Yang, Anda tidak akan ingkar janji kan? Baik. Di dalam kartu ini ada $3 juta. Ambil saja. Tunggu dulu. Presiden Yang, kamu serius memberikannya? Fang Chen, seumur hidupmu pasti tidak pernah melihat uang sebanyak ini, kan? Nana, simpanlah ini. Pemuda ini, sebenarnya apa identitasnya? $3 juta. Begitu saja diberikan ke orang lain. Lagi pula dia sanggup membeli setelan yang sangat mahal ini. Bahkan bisa membuat Presiden Shu begitu hormat padanya. Tidak tahu, belum pernah melihatnya. Mungkinkah dia tuan muda dari keluarga kaya raya? Fang Chen, ada apa dengan semua ini? Ini karena sekarang di Taobao, teknologi peniruan barang sudah sangat hebat. Aku sengaja menambah biaya agar mereka bisa mencetaknya untukku. Oh, ternyata bisa begitu ya? Iya. Bukankah katanya dia itu orang miskin? Lalu bagaimana menjelaskan tentang setelan ini? Aku tahu sekarang. Setelan yang dipakainya ini hasil mencuri. Mencuri?
Orang miskin sepertinya, mana mungkin sanggup membeli pakaian semahal itu. Pengawal, kemari. Benar sekali, Presiden Shu. Lemparkan sampah dari kelas sosial rendah ini keluar dari sini. Cepat usir orang-orang ini dari sini. Apa? Presiden Shu, apa Anda tidak salah lihat? Orang yang harusnya diusir keluar itu mereka. Tidak ada yang salah. Beraninya kamu bersikap tidak sopan kepada tamu kehormatan tuanmu. Dia? Tamu kehormatan tuanmu? Tidak mungkin. Presiden Shu, Anda pasti sudah salah paham. Kamu meragukan saya? Seret keluar. Beraninya kalian. Aku adalah direktur dari grup Tianye. Apa kamu tahu apa konsekuensinya? Grup Tianye kecil, berani-beraninya membuat onar di sini. Fang Chen, bagaimana kalau kita biarkan saja? Lagi pula kita bisa masuk ke sini juga berkat tiket pemberian mereka. Baiklah, terserah katamu. Sudahlah, kalau mereka mau tinggal di sini, biarkan saja mereka tetap di sini. Baik, Tuan Fang. Ayo, mari kita melihat pamerannya. Tuan Fang, maaf atas penyambutan yang kurang ramah tadi. Saya mohon maaf. Sekarang izinkan saya memberikan penjelasan kepada Anda satu persatu. Tidak usah, aku tidak suka diikuti orang lain. Pergilah. Nana, Jika Tuan Fang membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk memanggil saya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bukankah katamu dia itu orang miskin? dia memang pria miskin, seorang pengangguran, yang tidak punya apa-apa. Lalu soal pakaian ini, bagaimana menjelaskannya? Entahlah, Mencuri, pasti itu hasil curian. benar, hasil curian, Anak muda, lihat saja nanti. Masalah ini, urusan kita belum selesai. Wah, mastermu memang pantas menyandang status seniman paling terkemuka di negeri ini. Fang Chen, lihatlah betapa bagusnya lukisan dia ini. Jika kamu menyukainya, akan kubeli dan kuberikan kepadamu. Apa kamu tahu seberapa mahal harga lukisan ini? Hanya sebuah lukisan. Seberapa mahal sih harganya? Jika kamu menginginkannya, aku akan membeli seluruh barang di pameran seni ini hanya untukmu. Besar sekali bicaramu. Fang Chen, sudah kubilang jangan sok jagoan di sini. Memangnya kamu tahu betapa mahalnya karya di pameran seni ini? berani-beraninya bicara sombong, bilang mau membeli seluruh isi pameran seni ini. Memangnya kamu pikir ini toko serba $2? Biar ku tahu ya, barang apapun di sini, meskipun kamu bekerja keras seumur hidup, kamu tidak akan sanggup membelinya. Apa kamu baru saja makan sesuatu yang buruk sampai mulutmu bau sekali? Apa katamu? Kenapa kalian bertiga terus menempel seperti parasit saja? Kemanapun aku pergi kalian selalu menguntit. Nana, kamu harus membuka mata lebar-lebar. Jangan sampai dibohongi oleh pecundang miskin ini. Presiden yang barulah bos besar, orang yang sanggup membelikan semua barang mewah ini untukmu. Nana, sedangkan aku tidak seperti orang-orang tertentu yang cuma besar omong saja. Fang Chen, karya milik tuanmu ini. Nilainya $5 juta, bahkan jika kau menjual dirimu pun, tetap takkan mampu membelinya. Pelayan. Gesek kartunya, aku beli lukisan ini dan berikan kepada Nona He. Presiden yang sungguh berwibawa, bilang beli langsung beli. Tentu saja, tidak seperti orang tertentu, hanya bisa banyak bicara. Nana, apa sekarang kamu sudah melihatnya dengan jelas? Orang yang benar-benar mencintaimu adalah orang yang rela menghabiskan uang untukmu. Tidak perlu Presiden Yang, hadiah ini terlalu berharga. Nana, jangan sungkan padaku. Jangankan $5 juta, bahkan $50 juta pun, asalkan kamu menyukainya. Aku akan memberikannya kepadamu. Nana, lihat tidak, ini baru namanya pria sejati. Pria yang bahkan tidak rela mengeluarkan beberapa juta dolar untukmu. Pria macam apa itu? Presiden yang menghamburkan uang benar-benar sangat dermawan. Kalau mencari pria, harus cari yang seperti presiden yang ini. Mohon maaf, Tuan Yang. Saldo kartu Anda tidak mencukupi. Apa? Mana mungkin? Ini adalah kartu hitam. Limitnya $100 juta. Mana mungkin limitnya tidak cukup? Kartu Anda ini sudah kehilangan hak akses penggunaan. Tidak, ini tidak mungkin. Aku ini adalah CEO dari grup Tianye. Mana mungkin tidak punya hak akses penggunaan lagi? Apa kalian salah lihat? Tidak ada yang salah. Baru saja, grup Tianye telah diakuisisi. Anda sudah bukan lagi CEO dari grup Tianye. Apa? Diakuisisi? Presiden Yang, grup kita telah diakuisisi oleh seseorang. Ketua Dewan yang baru mengeluarkan pemberitahuan, mencopot posisi CEO Anda, mulai berlaku saat ini juga. Efisiensi kerja Afu. Kenapa lambat sekali sih? Mana mungkin? Kenapa bisa jadi begini? Kenapa? Tidak ada uang di kartunya? Kamu mau pura-pura kaya? Kamu sedang menertawakan penderitaan orang lain? Memangnya kenapa? Perusahaan Presiden Yang hanya sedang diakuisisi, bukannya bangkrut. Lalu bagaimana denganmu? Memangnya kamu mampu membeli lukisan ini? Mana mungkin aku tidak sanggup, selama Nana menyukainya. Fang Chen, apa kamu tahu seberapa mahal lukisan ini? Memangnya kamu sanggup beli? Punya uang sebanyak itu? $5 juta? Apa kamu bisa mengeluarkan $5 juta? Sudahlah Fang Chen, mengeluarkan jutaan dolar demi sebuah lukisan, itu tidak layak. Nana, kalau kamu menyukainya, bukan cuma jutaan dolar,
Bahkan puluhan juta atau ratusan juta dolar pun akan kuberikan untukmu. Aduh, puluhan juta atau ratusan juta dolar. Kau memang punya uang, buktikan saja sekarang. Siapa bilang aku tidak punya uang? Apa kamu sekarang sedang bercanda denganku? Hanya dengan uang recehmu itu, kamu mau membeli lukisan tuanmu? Apa otaknya ada masalah? Ternyata dia benar-benar orang miskin. Pang Chen, lukisan tuanmu ini seharga 5 juta dolar, tapi kamu cuma mengeluarkan uang sedikit yang tidak ada artinya itu? Menurutku, lukisan ini hanya bernilai 10 dolar saja. Tuan, Anda pasti sedang bercanda dengan saya? Fang Chen, jangan buat orang tertawa sampai lemas. Ini bukan pasar tradisional, 10 dolar, pengemis saja tidak akan mau menerimanya. Bagaimana jika aku benar-benar membelinya? 10 dolar? Fang Chen, jika dengan 10 dolar kamu bisa membeli lukisan ini, aku akan menggonggong seperti anjing di depanmu. Masih ingin membelinya? 10 dolar itu bukan 1 miliar dolar. Jika kamu benar-benar bisa membelinya, aku akan merangkak keluar dari sini. Tidak hanya merangkak keluar, aku juga akan menghilang dari sini, sambil berteriak bahwa aku adalah sampah. 10 dolar. Ingin membeli lukisan dari tuanmu? Benar-benar hanya mimpi di siang bolong. Jika kamu bisa membelinya, aku akan membelinya kembali darimu seharga 10 juta dolar. Baiklah. Kalian sendiri yang mengatakannya ya. Tapi jika kamu gagal membelinya bagaimana? Jika tidak bisa membeli, kamu harus memanggil semua orang di sini, satu persatu dengan sebutan kakek dan nenek. Bisa. Harus berkeliling pameran seni ini juga, merangkak 3 putaran sambil menggonggong. Boleh saja. Lalu kamu harus mengakui bahwa dirimu adalah sampah, lalu tinggalkan Nana. Tidak bisa, Fang Chen. Sebaiknya kita batalkan saja ini. Mana bisa dibatalkan begitu saja? Apa kamu tidak ingin melihat mereka merangkak keluar sambil menggonggong? Bagus. Aku terima tantangan kalian. Silahkan buatkan notanya. Sekarang tontonan serunya akan segera dimulai. Kita tunggu saja dia mempermalukan dirinya sendiri. Pameran seni milik tuanmu ini, bagaimana bisa disusupi oleh orang miskin seperti ini? Benar-benar menurunkan kelas kita. 10 dolar. Jika dia benar-benar bisa membelinya, aku akan makan sambil berdiri terbalik, bahkan buang air sambil berdiri terbalik. Dia datang. Kali ini tamatlah riwayatmu, Fang Chen. Bagaimana ini, Fang Chen? Tidak apa-apa. Fang Chen, jika kamu menyesal sekarang, masih belum terlambat. Jika kamu sekarang meminta maaf pada Presiden Yang, mungkin Presiden yang akan berbaik hati dan melepaskanmu. Kalianlah yang sekarang harus berlutut dan minta maaf padaku. Maka mungkin aku akan memberikan sedikit ampunan. Benar-benar orang yang keras kepala. Kalau begitu biarkan saja dia menangis hingga air matanya habis. Siapa yang ingin membeli lukisanku seharga 10 dolar? Tuanmu, beliau benar-benar datang ke sini? Pasti dia kesal dengan anak ini dan keluar untuk melihat siapa sebenarnya orang bodoh yang tidak punya otak, yang berani menawar 10 dolar untuk membeli lukisannya sendiri. Bahkan tuanmu sampai turun tangan. Kali ini Fang Chen akan habis. Bocah, kau ini benar-benar menolak jalan menuju keberuntungan dan malah memilih untuk mencelakai diri sendiri. Kali ini, kau tamat. Tuanmu, bocah ini pelakunya. Dia tidak hanya merendahkan Anda, tapi juga bilang ingin membayar 10 dolar untuk membeli lukisan Anda. Kali ini, tamatlah riwayatmu. Setelah menyinggung tuanmu, aku ingin lihat bagaimana nasibmu nanti. Fang Chen, bagaimana ini sekarang? Tidak apa-apa. Tuanmu, kenapa Anda memukul saya? Anda salah orang, seharusnya Anda memukul dia. Aku memang berniat memukulmu. Kau bilang dia merendahkanku. Fang. Tuan Fang, terima kasih banyak atas apresiasi Anda terhadap lukisan saya. Terima kasih atas apresiasinya. Ini. Menghargai tetap menghargai. Hanya saja lukisanmu ini harganya terlalu mahal. Apa yang terlalu mahal? Ya Tuhan, 10 dolar pun dibilang mahal? Bocah ini benar-benar tak tahu malu. Benar. Apa yang Anda katakan itu benar? Kalau begitu aku beri diskon 90%. 2 dolar. Bagaimana kalau 2 dolar? Sudahlah, mengingat usiamu yang sudah lanjut juga tidak mudah. Anggap saja aku mengalah. Ya Tuhan, tidak tahu malu. Hei, tapi kamu harus membungkusnya dengan rapi untukku. Lalu kirimkan ke rumah. Tidak masalah. Ini sama sekali bukan masalah. Membeli lukisan milik tuanmu hanya seharga 10 dolar. Apa aku sedang bermimpi? Tuanmu, apakah lukisan Anda ini benar-benar dijual kepada kami seharga 10 dolar? Benar sekali. Tujuan saya mengadakan pameran lukisan ini adalah untuk menemukan orang yang ditakdirkan. Lalu, harga yang saya tetapkan untuk lukisan ini memang benar-benar 10 dolar. Siapapun yang bisa membayar jumlah itu, dialah orang yang ditakdirkan. Apa? Jadi begitu ya, sungguh keberuntungan yang luar biasa. Tahu begitu sangat murah. Tadi aku pasti ikut menawar.
Kita benar-benar sangat beruntung. Terima kasih Tuan Mo. Tuan, aku tawarkan 10.000 dolar. Bagaimana kalau dijual kepadaku? Aduh, 10.000 dolar itu masih berani-beraninya kamu bicara. Presiden Fang, saya bersedia membayar 1 juta kali lipat. Untuk membeli lukisan Anda ini, bagaimana menurut Anda? 1 juta kali lipat kedengarannya hebat. Tapi bukankah itu hanya 100.000 dolar? Aku berani bayar 1 miliar kali lipat. Mohon maaf ya, lukisan ini sudah aku berikan kepada kekasihku. Berapapun harganya, aku tidak akan pernah menjualnya. Fang Chen, kamu sangat baik kepadaku. Nana, kamu... Begitu saja kamu sudah merasa dia baik? Hanya 10 dolar. Aku ingat tadi ada seseorang yang berkata, asal aku membeli lukisan ini, dia akan menggonggong seperti anjing. Ada hal seperti itu? Tidak, Tuanmu. Bukan begitu. Fang Chen, kamu jangan keterlaluan. Nana, tadi kami hanya bersamanya, hanya mengajaknya bercanda kecil saja kok. Benar sekali. Bagaimana mungkin masalah ini dianggap serius? Kenapa tidak boleh serius? Seandainya tadi aku yang kalah, apakah kalian akan melepaskanku begitu saja? Kamu ingin aku menggonggong seperti anjing? Mimpi saja sana. Betul? Janganlah kamu di sini, bersikap seolah kamu korbannya, padahal kamu diuntungkan. Jangan lupa, kalau hari ini bukan karena presiden yang kamu tidak akan bisa berdiri di sini. Kenapa? Tidak terima kalah, ya? Fang Chen, bagaimana kalau lupakan saja? Nana, orang seperti mereka tidak perlu diberi belas kasihan. Mereka hanya akan berulang kali dan terus-menerus menindasmu, bersikap seenaknya di depan kita. Kita harus membalas mereka. Kamu yang miskin begini masih berani sok hebat, ya? Mau bermain kasar denganku? Siapa sih kamu? Berani sekali? Apa kamu percaya? Aku bisa menghabisimu dalam sekejap saja. Membuat keributan di tempatku, cari masalah saja. Tuanmu, Anda salah paham. Kami tidak berniat menyinggung Anda. Berhubung Tuan Fang adalah klienku, jika kalian mengincarnya, artinya kalian mengincarku. Aku sarankan kalian penuhi janji kalian dengan benar. Jika tidak, jangan salahkan jika aku bertindak tegas. Aku. Guguk. Ternyata aktingmu mirip sekali, ya? Kenapa kamu bisa sejahil itu? Fang Chen, lihat saja pembalasanku nanti. Ayo pergi. Berhenti. Kalian pikir bisa lari begitu saja? Nana, lihat dia. Rongrong, kali ini kamu yang salah sejak awal. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku. Anak muda, kamu tunggu saja pembalasanku. Aku memang sampah. Hahaha. 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 Tuan Fang, reaksiku barusan lumayan juga kan? Fang Chen, aku bersumpah. Aku pasti akan menghabisimu. Presiden Yang, ada kabar luar biasa. Katakan. Yang mengakuisisi perusahaan kita, kabarnya adalah legenda, seorang miliarder misterius. Apa maksudmu orang yang ada di peringkat 1 majalah Forbes itu? Tepat sekali. Selamat, Tuan Muda Yang. Selamat untuk Tuan Muda Yang. Hahaha, benar-benar keberuntungan besar. Asalkan aku bisa mendekati sosok besar itu, aku yang Zikai pasti bisa sukses dalam sekejap. Benar, pada saat itu menghabisi Fang Chen akan semudah menginjak seekor semut saja, dan untuk mendapatkan Nana, itu bukanlah hal yang sulit dilakukan. Hahaha. Fang Chen, bagaimana kamu tahu kalau tuanmu itu harganya 10 dolar? Gawat. Gawat. Kamu nakal sekali. Riasan wajahku jadi berantakan. Aku tadi mendengarnya diam-diam. Mendengar diam-diam? Iya. Waktu aku bekerja, paruh waktu di pameran seni sebelumnya, aku mendengar tuanmu berkata pada bawahannya, lukisan ini hanya dia jual seharga 10 dolar. Oh, ternyata begitu ceritanya. Fang Chen, kamu sungguh luar biasa. Pak He, putri kita ternyata sangat mudah ditipu. Tapi Fang Chen ini, dia memang suka yang seperti itu. Hahaha. Hobi orang kaya memang sangat aneh. Padahal Fang Chen, mengapa dia tiba-tiba pura-pura miskin? Fang Chen, tolong beri aku waktu sedikit lagi. Setelah orang tuaku menerimamu, aku akan membawamu pulang ke rumah. Orang tuamu? Saat ini, mereka sangat ingin segera menikahimu denganku.
Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Berikan aku ciuman. Apa yang kamu lakukan? Di sini tidak ada orang. Ayo cepat. Tutup mulutmu. Siapa kamu? Jangan ikut campur urusan orang lain, sana pergi. Kakak, kenapa kamu pulang dan tidak memberitahuku sebelumnya? Kakak, siapa yang kamu panggil kakak ini? Liu Rong itu. Ternyata memang tidak membohongiku. Nana, kalau aku tidak pulang lebih awal, kamu pasti sudah dibawa kabur oleh pria miskin tak berguna yang mengendarai sepeda tua ini. Oh. Kakak ipar, salam kenal. Pergi sana. Siapa yang kamu panggil kakak ipar? Aku sampai lupa mengenalkannya. Ini pacarku, Fang Chen. Fang Chen, ini kakak tertuaku. Kakak ipar, halo. Aku katakan sekali lagi, pergi. Di sini tidak ada urusan denganmu, kakak ipar. Kakak ipar ini sepertinya sulit dihadapi ya. Nana, hubungan ini aku tidak setuju. Kak, jangan seperti ini. Nana, apa kamu tahu dia orang seperti apa? Hah? Apa kamu tahu latar belakangnya? Kamu bersamanya begitu saja. Bahkan bilang saling mencintai. Orang seperti ini sudah sering kulihat, kamu hanya ingin mendekati wanita kaya, lalu mencapai kesuksesan hidup, kan? Aku beritahu kamu, selama ada aku He Cengkang di sini, jangan harap keinginanmu tercapai. Kak, Fang Chen dia bukan orang seperti yang kakak katakan. Nana, bagaimana kamu tahu kalau dia bukan orang seperti itu? Lihat saja dia, tampangnya terlihat licik, dari seluruh tubuhnya, tercium aroma orang miskin. Menurutku dia hanya ingin menipumu demi uang dan penampilan. Kakak ipar, perkataanmu itu salah. Aku tidak pernah sekalipun menipu harta Nana. Benar. Aku dan Fang Chen benar-benar saling mencintai. Asalkan aku bisa bersama dengan Nana. Bahkan jika Anda memintaku mengendarai mobil mewah dan tinggal di rumah megah, aku pun bersedia. Fang Chen, kamu sangat baik. Kurasa kamu sedang bermimpi. Kak, jangan ikut campur urusanku. Aku sudah bertekad untuk bersama Fang Chen. Meskipun dia tidak punya apa-apa, tapi kan aku punya. Aku tidak butuh dia punya uang, rumah, ataupun mobil. Nana, kamu sangat baik. Baiklah, Nana, karena kamu bersikeras bersamanya, bukan berarti tidak boleh, asalkan dia bisa melewati 3 ujian dariku. Fang Chen, apa kamu berani? Tentu saja berani. Asalkan bisa membiarkanku bersama dengan Nana, sekalipun Anda memintaku melewati rintangan berbahaya, aku tidak akan menolak. Bagus, pegang ucapanmu itu. Tuan Muda He, Anda lihat sendiri, kan? Jika Anda tidak kunjung kembali, Nana pasti akan tertipu oleh pemuda miskin ini dan dibawa pergi olehnya. Fang Chen, kalau mau menikahi adikku, pertama-tama, kamu harus melewati hadanganku dulu. Fang Chen, kali ini aku ingin lihat, apalagi yang bisa kamu lakukan? Apa-apaan ini? Aku ingin berduel denganmu. Asal aku bisa mengalahkanmu. Apa kau tidak akan menghalangiku lagi untuk bersama adikmu? Orang sepertimu ingin mengalahkan Tuan Muda He, jangan bercanda ya. Tuan Muda He itu juara Anggar 2 periode berturut-turut, bahkan juara nasional. Sampah seperti kamu ini, menyentuh pedang saja belum pernah. Berani-beraninya ingin menang melawan Tuan Muda He. Kenapa kalian berdua selalu muncul di mana saja? Kalau kalian tidak punya kerjaan, pergilah sana memulung sampah. Aku bukan juara nasional, aku hanyalah juara 2 nasional. Sang juara itu sebenarnya siapa kamu? Fang Chen, sebagai seorang pria, kamu harus punya kemampuan untuk melindungi adikku. Tentu saja, kalau kamu tidak berani, kamu boleh menyerah sekarang juga. Kenapa harus tidak berani? Bocah ini... Kak, ini tidak adil. Fang Chen tidak pernah menyentuh pedang Anggar sekalipun. Kalian membandingkan ini benar-benar tidak adil. Apa yang tidak adil? Bocah ingusan, jangan bilang aku menindasmu. Asal kamu bisa mengenai bagian manapun di tubuhku, sebanyak 10 kali dengan pedang di tanganmu itu, aku akan menganggapmu menang. Jangan bilang aku yang menindasmu. Begini saja, asal kamu berhasil mengenaiku 3 kali saja, aku akan menganggapmu pemenangnya.
Apa katamu? Apa aku tidak salah dengar? Heh, beraninya kamu bilang, sedang mengalah pada Tuan Muda He. Tuan Muda He itu juara nasional. Apa dia butuh kamu untuk mengalah? Fang Chen, jangan bercanda. Kakakku sangat hebat dalam anggar. Aku tidak bercanda. Aku juga sangat hebat. Hanya kamu, aku juga sangat hebat, katanya. Duh, olahraga semacam ini, memangnya orang miskin sepertimu mampu memainkannya? Pedang ini saja, mungkin baru pertama kali kamu sentuh? Baik. Karena kamu ingin sekali dihukum, maka akan aku turuti kemauanmu. Cepat lihat, pemain anggar nomor 1 di Nancheng akan bertanding dengan seseorang. Siapa itu? Beraninya menantang Tuan Muda He? Dia kan juara di Nancheng. Fang Chen, ayo semangat. Tidak ada yang perlu disemangati, aku bertaruh. Menyentuh ujung baju Tuan Muda He saja dia tidak akan bisa. Kita tunggu saja melihat dia mempermalukan diri sendiri. Bersiap? Mulai. Hahaha, bocah ini seperti penakut yang hanya bersembunyi di tempurungnya, dia hanya bisa menghindar. Satu poin. Sudah 1 poin. Bocah kurang ajar, aku akan menghabisimu. Hiya. Tuan Muda He pasti sedang ceroboh. Bocah ini ternyata cukup licik. Dia bermain tidak teratur, benar-benar hanya bermain asal-asalan. Tapi pertahanannya sangat kuat. Serangan dari Tuan Muda He semuanya berhasil ditangkis. Bagaimana mungkin? Bahkan ini saja tidak bisa menjatuhkannya. 2 poin. Siapa orang ini? Hebat sekali, bertanding melawan juara, bahkan tidak tertinggal sama sekali. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mungkinkah dia pernah berlatih sebelumnya? Fang Chen, semangat. Fang Chen, ayo semangat. Ya ampun, sudah 9 kali. Ada apa dengan Tuan Muda He hari ini? Benar-benar tidak mengeluarkan kemampuan aslinya, dia terus didekte oleh lawan. Sisi kanan menang. Hore! Fang Chen, kamu hebat sekali, kamu menang. Tuan Muda He, bagaimana mungkin bisa kalah? Pak, pasti karena meremehkan lawan. Ini sungguh luar biasa, gerakan dan tekniknya benar-benar mendominasi secara sepihak. Mungkinkah bocah ini pernah berlatih sebelumnya? Tidak mungkin. Dengan kondisinya yang seperti itu, mana mungkin dia pernah berlatih sebelumnya? Ini juga pertama kalinya aku bermain. Rasanya cukup gampang, tidak sesulit itu. Fang Chen, ini pertama kalinya kamu main, tapi sudah sehebat ini. Keren sekali. Mustahil. Mana ada orang yang baru pertama kali main, tapi langsung sehebat ini? Katakan, siapa sebenarnya kamu? Duh, aku ini adik iparmu, kakak ipar kamu. Haha. Kakak, kan sudah kukatakan, Fang Chen itu sangat hebat. Kalau sudah begini, kamu tidak akan keberatan lagi kalau kami bersama, kan? Aku tidak terima. Ini baru rintangan pertama. Fang Chen, aku anggap kamu lolos rintangan pertama. Ternyata kamu punya kemampuan untuk melindungi adikku. Tapi rintangan kedua, aku ingin bertanding pacuan kuda denganmu untuk membuktikan keberanianmu. Kali ini, dia pasti akan kalah telak. Tuan Muda He, ini kuda tempur Anda. Wah, ini kan kuda pacu Same. Katanya, ini kuda galur murni tercepat di kota selatan. Harganya mencapai puluhan juta dolar, dan sudah memenangkan banyak kompetisi untuk Tuan Muda He. Fang Chen, apa kamu berani? Apa yang perlu ditakutkan? Demi Nana, aku akan melakukan apa saja. Tuan Muda He, Anda terlalu berlebihan menilainya. Boro-boro pacuan kuda, naik ke punggung kuda saja, dia pasti kesulitan. Aku rasa dia sama sekali tidak pernah menunggangi kuda. Kalau kamu tidak punya kuda, aku bisa meminjamkannya padamu. Tidak perlu, aku punya sendiri. Fang Chen, sejak kapan kamu punya kuda? Duh, jangan membual. Mana mungkin punya kuda. Kalau kamu benar-benar bisa membawa seekor kuda, aku biarkan kamu menungganginya sesukamu. Tunggu, aku akan menelepon seseorang. Menelepon? Halo Afu, kuda berdarah murni yang kamu berikan waktu di Dubai itu ada di mana? Dimanapun itu, segera kirimkan ke arena pacuan sekarang. Cepat. Heh.
Nana, sudah berapa lama ini berlalu? Di mana dia? Aku pun tidak tahu. Katanya dia datang berkuda. Aduh, sudahlah. Aku rasa kemungkinan besar dia tidak berani datang. Memangnya dia punya kuda? Jangan bercanda. Benar sekali, Nana. Sekarang kamu sudah bisa melihatnya dengan jelas kan? Orang itu hanya besar mulut dan suka pamer. Nana, aku akan beri dia 1 menit terakhir. Jika dia belum juga muncul, kamu harus segera pulang denganku, dan sejak saat ini tidak boleh bertemu dengannya lagi. Kakak. Fang Chen, kenapa kamu belum datang juga? Tuan Muda He, kurasa tidak perlu lagi kita menunggunya. Sudah lewat sekian lama, kalau mau datang, pasti sudah dari tadi. Hei, kalau menurutku ya, dia itu ketakutan. Sehingga tidak berani datang. Nana, apakah kamu sudah sadar? Dia itu pecundang. Sekarang cepat pulang denganku. Kakak, Fang Chen bukan tipe orang seperti yang kamu katakan. Dia pasti sedang ada urusan yang menghambatnya. Aku percaya padanya, dia pasti akan datang. Dia tidak mungkin datang, sudah berlalu sekian lama, kalau mau datang, pasti sudah dari tadi. Benar. Pulang sekarang. Ayo, cepat. Aku tidak mau. Kenapa kamu keras kepala sekali? Lepaskan dia. Apa? Mana mungkin? Sudah kubilang kan, dia pasti akan datang. Fang Chen, kamu sangat tampan. Ada kendala sedikit di jalan? Mohon maaf ya. Aku tidak datang terlambat, kan? Meskipun aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kuda buruk ini, tapi aku ingin memberitahumu bahwa tidak semua kuda bisa ikut dalam pertandingan. Tepat sekali. Tuan Muda He mengendarai kuda ras murni, bukan kuda campuran seperti milikmu. Untuk apa bicara omong kosong? Kita lihat saja nanti lewat tanding. Baik, kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Fang Chen, semangat. Tuan Muda He, pasti menang. Habisi dia. Ayo. Jangan bilang aku merundungmu, aku memberimu waktu 3 detik untuk memulai lebih dulu. Begini saja, aku memberimu jarak 30 meter. Apa katamu? Kamu yakin ingin mengalah padaku? Ini adalah pacuan kuda yang membutuhkan teknik pengendara dan kecepatan kuda menjadi satu kesatuan. Ini tidak sama seperti olahraga anggar. Kamu tidak bisa lolos begitu saja hanya karena beruntung. Aku yakin. Benar-benar bosan hidup. Tuan Muda He, Anda terlalu menghargainya. Dalam hal kuda maupun teknik, dia masih jauh di bawah Anda. Benar sekali Tuan Muda He. Kenapa bicara dengannya? Katria, kulihat dia paling-paling hanya seorang tukang kirim pesanan saja. Hahaha. Apa yang kamu katakan memang benar. Dulu saat aku mengantar makanan, kecepatanku memang cukup luar biasa. Kali ini, aku akan benar-benar memperlihatkan padamu kekuatanku yang sebenarnya. Bersiap? Ayo. Tuan Muda He, ayo semangat. Ayo Tuan Muda He. Fang Chen, cepat kejar. Aduh, kenapa ini? Apakah kudamu tidak bisa bergerak sama sekali, ha? Apa kamu tidak punya uang untuk membelikan dia makan? Ayo jalan. Ayo. Semangat Fang Chen. Ayo. Bagaimana mungkin? Kuda ini sangat cepat. Kuda ini pasti pakai obat perangsang. Ayo semangat Fang Chen. Tuan Muda He. Tuan Muda He, lewati dia. Cepat kejar dia. Ayo. Tidak mungkin. Kuda ras murniku ini, bagaimana mungkin bisa kalah dari seekor kuda campuran? Ayo. Ya. Aduh, Tuan Muda He. ini kok bisa kalah sih? Payah sekali. Fang Chen, kamu keren sekali. Sejak kapan kamu belajar berkuda? Waktu kecil dulu, aku sering menggembala sapi, domba, dan kuda di rumah. Kalau sedang senggang, aku suka memacu mereka berkeliling. Sudah lama sekali tidak menunggang, tadi rasanya agak kaku. Hahaha. Lalu kuda itu dari mana asalnya? Kuda ini, aku pinjam dari temanku. Bagaimana? Hebat juga kan? Sangat keren. Apa katamu? Waktu kecil kamu pernah menunggang kuda? Tuan Muda He. Tuan Muda He. Tuan Muda He, kamu tidak apa-apa? Kak, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Benar. Ini benar-benar tidak salah lagi. Apanya yang benar, Tuan Muda He? Kuda campuran ini memang apa bagusnya? Ini bukan kuda campuran sembarangan. Sepertinya ini adalah jenis murni. Kuda berdarah murni. Apa? Kuda berdarah murni? Benar sekali, aku tidak mungkin salah lihat. Mampu memiliki kecepatan seperti ini, kestabilan ini, kulit dan otot seperti ini. Ini sudah pasti seekor kuda berdarah murni yang sangat berharga. Bagaimana mungkin Fang Chen memiliki kuda berdarah murni yang berharga? Bukankah dia bilang, kalau ini adalah kuda blasteran yang dia pinjam dari temannya?
Nilai kuda berdarah murni sangatlah tinggi dan tak terukur, sangat langka dan sulit ditemukan. Fang Chen, berikan harganya. Kuda ini akan aku beli. Tidak dijual. Apa? Kuberikan padamu. Apa katamu? Jika kakak ipar menyukainya, kita kan bukan orang asing. Kalau Anda suka, aku akan memberikannya secara cuma-cuma. Apa kau serius? Apa kau tahu kuda ini? Harganya berapa? Paling sedikit nilainya 30 juta dolar. Berapa? 30 juta dolar? 30 juta dolar. Kenapa kuda ini mahal sekali? Fang Chen, hadiah ini terlalu berharga. Alah, tidak semahal yang kakakmu katakan. Kuda ini hanyalah kuda biasa saja. Lagi pula, kakakmu kan sudah kuanggap kakakku sendiri. Fang Chen, kamu sangat baik padaku. Tunggu, kamu coba menyuapku? Jangan harap. Benar, Tuan Muda He. Kamu harus cari orang untuk memeriksanya. Jangan sampai dibohongi olehnya. Memangnya kau pikir dengan seekor kuda saja bisa menukarnya dengan adikku? Kau benar-benar hanya sedang bermimpi. Karena Anda tidak mau. Ya sudah, kalau begitu. Hei, aku tidak bilang aku tidak mau. Tawarkan harganya, kuda ini akan aku beli. 30 juta dolar. Apa? Kau mengambil kesempatan dalam kesempitan, sengaja menaikkan harganya demi keuntungan pribadi. Itu kan harga yang Anda sebutkan sendiri. Aku kan cuma bilang, kalau kuda berdarah murni ini bernilai 30 juta dolar, tapi kudamu ini belum melewati pembuktian, bagaimana aku tahu kalau ini asli? Lagi pula, 3 babak tantangan ini masih belum berakhir. Babak terakhir, jika aku kalah lagi darimu, bukan saja aku akan menikahkan adikku denganmu, tapi kedepannya kau adalah kakak kandungku. Kak, untuk babak ketiga ini, kalian tidak akan bertanding biliar kan? Benar sekali. Fang Chen, di 2 babak sebelumnya, anggap saja kamu beruntung bisa menang. Tapi untuk permainan biliar ini, Tuan Muda He kami adalah juara nasional. Aku tidak percaya kamu masih bisa menang. Fang Chen, saran saya untukmu, lebih baik menyerah saja selagi sempat. Kak, ini jelas-jelas cara kakak untuk menyulitkan Fang Chen. Bagaimana bisa ini disebut menyulitkannya? Biliar adalah cara bersosialisasi paling dasar bagi orang-orang di level kami. Jika hal seperti ini saja dia tidak bisa melakukannya, itu membuktikan bahwa dia dan kami berada di level yang berbeda, maka dia tidak layak bersamamu. Tidak masalah, aku menerima tantangan kalian. Fang Chen, kamu. Tenang saja. Ayo. Fang Chen, kamu yang bahkan menyentuh tongkat biliar pun tidak pernah. Beraninya menantang Tuan Muda He? Kami yang merupakan juara nasional? Fang Chen, sampah sepertimu ini masih berani menantang Tuan Muda He? Benar-benar tidak tahu diuntung. Tuan Muda He. Kak, kamu keterlaluan. Kakak jelas-jelas memaksanya melakukan hal yang mustahil. Fang Chen, tidak perlu bertanding lagi, ayo kita pergi. Hei, permainannya bahkan belum dimulai. Aku akan bertanding dengan kalian. Baiklah, aku akan bertanding melawan kalian. Fang Chen, kakakku adalah juara nasional. Dia hanya ingin menyulitkanmu, jangan gegabah. Kamu tenang saja, asalkan demi dirimu. Bahkan jika juara dunia yang datang sekalipun, aku tidak akan menyerah begitu saja. Apa kamu sudah gila? Apa kamu sadar sedang bertanding melawan siapa? Dia itu juara nasional. Fang Chen, kamu pikir kamu ini siapa? Hari ini, aku akan membuatmu kalah sampai kamu mengaku kalah sepenuhnya. Wah, lihat itu, inilah yang namanya kemampuan. Tidak salah lagi, memang seorang juara nasional. Tuan Muda He, Anda sungguh juara nasional yang hebat. Fang Chen, tinggal menyisakan bola hitam 8 saja. Kali ini, aku ingin tahu bagaimana kamu bisa menang. Tenang saja, dia pasti kalah. Seorang sampah yang bahkan tidak pernah memegang tongkat biliar seumur hidupnya, beraninya menantang juara nasional, sungguh cari masalah sendiri. Fang Chen, bagaimana kalau kita tidak usah lanjut saja? Kamu tidak akan mungkin bisa menang. Fang Chen, masih belum terlambat bagimu untuk menyerah sekarang. Menyerah? Atas dasar apa aku harus menyerah? Hanya sampah sepertimu, tidak mungkin bisa menang. Jangan terburu-buru dulu. Permainannya belum berakhir. Kali ini, aku ingin lihat dengan apa kamu akan mengalahkanku. Apa? Bah,
Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sekarang giliranku, kan? Fang Chen, kamu luar biasa sekali. Bagaimana dia bisa melakukannya? Hanya kebetulan, itu hanya keberuntungan. Bukan itu maksudku. Fang Chen, Ada apa dengan kalian? Bukankah kalian bilang, dia hanyalah sampah yang bahkan belum pernah menyentuh tongkat biliar? Tuan muda He, Fang Chen, jangan senang dulu. Masih ada satu bola hitam yang belum masuk. Benar juga, dengan posisi bola seperti ini, dia tidak mungkin bisa memasukkannya. Benar, benar. Tuan muda, He tenang saja. Dia pasti akan kalah. Meskipun sebelumnya aku belum pernah menyentuh tongkat biliar, tapi bukankah ini terlalu mudah? Siapapun yang punya tangan pasti bisa melakukannya, kan? Nana, bukankah jika aku memasukkan bola hitam itu, aku yang akan menang? benar sekali. Semangat. Juara nasional? Sudah kalah. Menang. Fang Chen, kamu hebat sekali. Juara nasional. Kalah? Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa seorang juara nasional kalah dari orang yang bahkan tidak pernah menyentuh stik biliar? Terlalu mudah. Aku menang dengan sangat santai. Kakak, 3 babak ujian ini, dia sudah memenangkan semuanya. Sekarang, kamu tidak akan keberatan lagi kan? Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak berniat ingkar janji kan? Fang Chen, mari kita bicara. Baiklah. Kakak ipar, apapun yang ingin kamu tanyakan, tanyakan saja. Kalau kamu terus menatapku seperti itu, aku jadi takut. Kamu bisa bermain anggar? Iya, aku pernah belajar waktu kecil dan pernah menjadi juara di Nancheng. Apa katamu? Kamu adalah juara umum di Nancheng? Benar sekali. Orang yang mengalahkanmu waktu itu adalah aku. Lalu bagaimana dengan pacuan kudanya? Kuda itu memang benar seekor kuda keringat darah yang berharga, nilainya puluhan juta dolar. Lalu bagaimana dengan biliarnya? Bahkan jika kamu sudah bermain sejak di dalam kandungan, tidak mungkin bisa mengalahkanku, karena aku adalah juara nasional. Biliar? Aku hanya butuh satu jurus saja. Apa? Kekuatan besar membuahkan keajaiban. Terkadang keberuntungan juga merupakan bagian dari kemampuan. Apa katamu? Apa katamu? Jangan pernah berani berbicara berlebihan seperti itu padaku. Apa kau pikir aku ini bodoh? Lihat saja. Lihat kan? Kamu mulai marah lagi. Baiklah. Aku tidak akan marah. Aku akan duduk dan bicara baik-baik. Baik. Proyek-proyek ini bukanlah sesuatu yang bisa dikelola orang biasa. Jadi, sebenarnya kamu bukan orang miskin, benar kan? Aku juga tidak pernah bilang kalau aku orang miskin. Bagus. Ternyata kamu menyembunyikannya dengan sangat rapi. Tapi tetap saja jati dirimu yang sebenarnya berhasil terbongkar olehku. Semua ini, bukankah aku sendiri yang mengatakannya padamu? Jadi, dengan segala niat licikmu, kau mendekati adikku, apa sebenarnya tujuanmu? Kakak ipar, aku tidak punya rencana jahat apapun. Perasaanku pada Nana, benar-benar cinta yang tulus. Omong kosong, kau anggap aku bodoh, ya? Menurutku, kamu sama sekali tidak terlihat seperti sampah masyarakat yang tidak berharga. Katakan, siapa kamu sebenarnya? Karena kamu sudah menyadarinya, aku tidak akan berakting lagi. Sebenarnya aku adalah
orang terkaya di dunia. Apa? Kakak ipar, izinkan aku memperkenalkannya lagi. Orang terkaya di dunia, Fang Chen. Apa? Dia? Dia orang terkaya di dunia? Mana mungkin itu terjadi? Bukankah dia cuma orang miskin yang hina? Orang terkaya di dunia, kau masih saja belum mau berkata jujur padaku, kan? Apa kau pikir dengan cara begini, aku tidak punya cara untuk menghadapimu? Kakak ipar, aku sungguh orang terkaya di dunia. Bagus. Kalau kau benar-benar orang terkaya di dunia, tidak hanya aku akan menikahkan adikku denganmu, menjadi anakmu pun aku mau. Jangan, jangan, jangan. Itu tidak perlu. Aku tidak kekurangan anak angkat. Baiklah, sekarang aku bisa secara logis mencurigaimu bahwa engkau dan setiap kata yang kau ucapkan semuanya bohong. Kalau begitu, yang ini pastilah benar, kan? Juara umum anggar tahunan, Nanceng. Halo? Tuan Muda He, sudah divalidasi, kuda itu memanglah kuda berkeringat darah yang murni. Nilainya 30 juta dolar. Apa? Ayah, Ibu, kenapa kalian kesini? Ayah, Ibu, kenapa kalian datang? Kamu tidak apa-apa, Fang Chen? Kamu sampai jadi kurus begini? Ibu merasa sangat kasihan padamu? Ayah, Ibu, tunggu dulu. Bukankah aku ini putra kandung kalian? Serius, lihat aku dulu. Tolong lihat aku. Tidak apa-apa. Ayah, Ibu, tidak usah khawatir. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Dengan begitu ayah bisa tenang. Ternyata begitu. Pantas saja kalian membantunya. Jangan-jangan dia adalah anak haram kalian? Dasar kurang ajar. Apa katamu barusan? Ibu bahkan belum membuat perhitungan denganmu? Sudah benar tinggal di luar negeri, tapi tiba-tiba lari pulang tanpa kabar. Siapa yang menyuruhmu kembali? Baru saja kembali langsung mencari masalah dengan kami. Ibu, aku tidak cari masalah. Bu, apakah ucapanku salah? Aku rasa dialah yang sebenarnya anak kandung kalian. Dasar kurang ajar. Bagaimana bisa aku melahirkan orang bodoh sepertimu? Ayah memukulku. Sebelum ini ayah tidak pernah memukulku. Jika kamu bukan putraku, saat ini juga aku akan menghabisimu. Ya, tapi kenapa? Lagi pula, siapa sebenarnya dia? Apa kamu belum paham juga? Dia adalah yang sudah bertahun-tahun berpisah. Adikku? Dialah adik ipar. Adik ipar? Ternyata dia tidak buruk juga. Tunggu dulu. Ayah, Ibu, apakah kalian benar-benar ingin menikahkan adik dengannya? Tepat sekali. Ayah, Ibu, kalian tidak tahu siapa dia sebenarnya, dan kalian juga tidak tahu latar belakang aslinya. Kami tahu. Dia adalah orang terkaya di dunia. Apa? Orang terkaya di dunia? Ternyata, dia benar-benar orang terkaya di dunia. Berarti sebelumnya, setelan jasa harga 1 juta dolar itu, serta tamu kehormatan Tuan Mo, semuanya adalah nyata? Atas dasar apa? Kenapa Henana selalu bisa bertemu orang kaya? Seandainya saja, yang dia sukai bukanlah Nana, melainkan aku, betapa bahagianya hidupku. Ronger, kali ini bocah itu tamat riwayatnya. Orang tua Nana sudah datang, mereka pasti akan menentang hubungan itu. Bagaimana caranya merebut dia dari sisi Nana? Adik ipar tertua, sejak awal aku sudah tahu bahwa Anda sosok yang sangat luar biasa, tampan berwibawa, dan sangat gagah. Bisa memiliki Anda sebagai adik ipar aku, benar-benar sebuah kehormatan bagiku. Kakak, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Nana, yang sebelumnya, semuanya adalah kesalahan kakak. Mulai hari ini, kita adalah keluarga. Tidak ada lagi yang bisa menentang pernikahanmu. Kak, jadi kakak setuju? Tentu saja aku harus setuju. Lihat saja, di mana lagi aku bisa menemukan adik ipar sebaik ini. Lihatlah Fang Chen, selain tampan, dia juga sangat berbakat, dan dia juga lulus dari 3 tantangan yang kuberikan. Dia benar-benar suami terbaik, yang diciptakan khusus. Hanya untukmu. Kak, tapi sebelumnya kakak tidak bicara seperti itu. Dulu itu, hanyalah beberapa ujian kecil saja. Lihatlah, bukankah Fang Chen sudah berhasil melewati ujian itu? Ini semua karena Nana kita punya selera yang bagus. Andai aku bukan laki-laki, pasti sudah kurubut dia darimu.
Itu tidak perlu. Apa yang kamu katakan? Benar sekali. Seandainya aku tidak menikah lebih awal. Nana, kami semua setuju dengan pernikahanmu dan Fang Chen. Ya benar sekali. Ini kartu keluargamu. Ambil dan pergilah mendaftarkan pernikahan kalian. Tunggu sebentar. Situasi apa ini sebenarnya? Apakah Fang Chen sudah memberi kalian obat pelet, Tuan Muda He? Jangan lakukan ini. Pria ini hanyalah seorang pengemis miskin. Kamu diam saja. Ini urusan keluarga He kami. Bukan giliranmu sebagai orang asing untuk banyak bicara di sini. Mengerti? Tepat sekali. Ayo kemari. Seret anak ini keluar. Hukum dia dengan 80 tamparan. Bawa pergi. Tuan Muda He, bantu saya. Tuan Muda He, saya tahu saya salah. Sekarang tidak ada lagi yang menentang kan? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Maka masalah ini sudah diputuskan. Nana, pergilah daftarkan pernikahanmu dengan Fang Chen sekarang. Aku keberatan. Aku sangat keberatan. Aku tidak setuju. Apa katamu? Kamu keberatan? Seluruh keluarga kami sudah setuju. Memangnya kamu ini siapa? Benar sekali, Liu Rong. Kamu hanyalah seorang teman dari Nana. Ini bukan urusanmu. Tepat sekali. Sekarang giliranmu untuk bicara. Aku akan menikah dengan Nana. Apa hubungannya denganmu? Rong, perkataan yang baru saja kamu ucapkan itu, apa maksudnya? Nana, aku bukannya keberatan kalian bersama. Hanya saja, urusan pernikahan yang sangat penting ini tidak bisa dianggap main-main. Meskipun keluarga kalian sudah setuju semua, tapi... Bukankah keluarga Fang Chen belum pernah kalian temui sama sekali? Bagaimanapun juga jika kalian berdua ingin menikah, keluarga Fang Chen, masa kamu bahkan tidak menemui mereka sekalipun? Benar juga katanya. Fang Chen, kamu belum membawaku menemui orang tuamu. Ada benarnya juga. Sepertinya kami yang kurang mempertimbangkannya. Anu, Fang Chen, menurutmu kapan waktu yang tepat? Luangkanlah sedikit waktu, kami ingin bersama orang tuamu, membicarakan soal urusan pernikahan kalian. Soal itu? Tidak bisa ya? Tentu saja. Bisa kok. Kalau begitu begini saja, Fang Chen. Nanti malam ada acara malam amal, ajak orang tuamu datang ke sana, aku yang akan mentraktir mereka makan. Bertemu malam ini juga? Kenapa? Tidak bisa? Bukan tidak bisa. Sudah diputuskan kalau begitu? Baiklah. Tuan Muda, bukankah ini tidak benar? Kenapa tidak boleh? Kamu yang gantikan dulu. Jika hal ini sampai diketahui orang tuaku, pasti tidak akan tertolong lagi. Anda meminta saya menjadi ayah Anda? Ini, jika Tuan Besar sampai tahu, apakah aku masih bisa pergi dengan tenang nanti? Tenang saja, pasti tidak akan ada masalah. Ingat untuk mengajak istrimu. Samakan pernyataan kalian, jangan sampai terjadi kesalahan apapun padaku. Siapa sih ini? Mana orangnya? Aku kan ada di sini. Di mana Nana? Tidak ada Nana, cuma ada aku. Untuk apa kamu ke sini? Kenapa aku tidak boleh ke sini? Fang Chen, sebenarnya alasan dulu aku tidak setuju kamu bersama Nana. Itu ada alasannya. Apa alasannya? Karena aku menyukaimu. Apa yang kamu suka dariku? Bisa tidak aku merubahnya saja? Aku menyukai bakatmu, menyukai wibawamu. Pokoknya, aku sangat menyukaimu. Asalkan kamu mau bersamaku, menyuruhku melakukan apapun juga boleh kok. Ingin merebut pacar sahabatmu? Ya? Sakit. Aduh, namanya juga laki-laki. Mana ada yang tidak suka selingkuh? Lagi pula, aku tidak keberatan menjadi selingkuhan. Aku ini orang miskin. Aku tidak pantas untukmu. Bukan begitu. Aku sungguh sangat menyukai bakatmu, wibawamu. Memangnya aku tidak cantik? Apa yang Nana bisa, aku juga bisa. Apa yang Nana tidak bisa, aku pun bisa melakukannya. Tenang saja, hal ini biarlah menjadi rahasia kita berdua saja.
Aku tidak akan pernah membiarkan Nana mengetahuinya. Bagaimana? Sudah selesai bicaranya? Sudah. Sekarang, bolehkah aku masuk? Silakan pergi dan jangan kembali lagi. Kamu, Fang Chen? Tuan muda, siapa itu? Dia adalah wanita yang tahu identitas asliku. Perlu aku menghabisinya? Tidak usah. Beraninya dia datang menemuiku. Itu berarti dia tidak akan memberitahukan identitas asliku kepada Nana. Wanita kelas rendah seperti itu? Tuan muda kami sudah sering melihatnya. Apa bagusnya Henana? Henana, lihat saja nanti. Apa yang tidak bisa aku dapatkan, jangan harap kamu bisa mendapatkannya. Presiden Chen, kali ini, saat Anda kembali, Huafang Group langsung menunjuk Anda sebagai pemimpin nomor 1 di kota selatan. Grup Tianye ini, di bawah kepemimpinan Anda, benar-benar punya masa depan cerah. Tugas yang aku berikan padamu, bagaimana perkembangannya? Presiden Chen, ada sedikit masalah. Nona He itu sedang menyukai pria miskin. Apa? Tapi Anda tenang saja. Bocah itu jelas tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Ah, benar-benar sekali. Saya sudah menyelidikinya. Malam amal puncak bisnis nanti malam, Nona He akan membawanya hadir. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh wanita incaranku. Aku dengar-dengar, malam gala amal kali ini, bos besar di baliknya adalah Huafang Group. Benar sekali kan? Kabarnya kali ini, acara ini digelar untuk pemimpin baru kota selatan, Chen Tianle, demi membangun pengaruhnya. Chen Tianle sungguh luar biasa. Di usianya yang masih sangat muda, sudah menjadi pemimpin Huafang Group di kota selatan ini. Setelah ini sepertinya, dia akan segera menjadi orang terkaya di kota selatan. Siapapun wanita yang menikahinya, pasti akan sangat bahagia. Ayo, kita masuk ke dalam. Jika bocah itu berani datang malam ini, aku akan membuatnya benar-benar dipermalukan. Tenang saja, Presiden Yang. Malam ini Presiden Chen telah menyiapkan dengan matang sebuah upacara lamaran yang tidak akan bisa ditolak oleh wanita manapun. Dia akan melamar Nana di depan umum. Saat-saat itu tiba, kita tinggal tunggu saja untuk melihat Fang Chen dipermalukan. Rongrong, ada apa denganmu? Aku tidak apa-apa kok. Aku hanya ingin tahu, mengapa kamu harus tetap bersama dengan Fang Chen? Karena dia sangat lucu dan humoris. Caranya berbicara selalu membuatku merasa sangat nyaman. Lagi pula pengalamannya sangat luas. Percakapan dengannya selalu memberiku imajinasi yang tidak terbatas. Intinya aku merasa dia sudah melalui banyak hal hebat. Dia tentu saja sudah melalui segalanya. Dia kan orang terkaya di dunia. Hal apa yang belum pernah dia alami? Tapi kamu juga jangan sampai terlalu dibutakan oleh cinta, ya? Katakanlah, seandainya saja dia membohongimu. Astaga, itu tidak mungkin terjadi. Fang Chen tahu betul kalau aku paling benci jika dibohongi orang lain, dan dia sudah berjanji padaku bahwa dia tidak akan pernah membohongiku. Tidak akan membohongimu? Justru dia memimpin semua orang untuk ikut membohongimu. Fang Chen, di sini. Bisa dibilang, pakaian murah dari pinggir jalan ini ternyata cocok juga kamu kenakan. Tentu saja, aku tidak mungkin membuatmu kehilangan muka, kan? Barang pinggir jalan? Ini adalah setelan khusus yang dibuat oleh Louis dalam jumlah terbatas. Pakaian ini harganya setidaknya 3 juta dolar. Bisa-bisanya kamu mengira ini barang murahan? Di mana orang tuamu? Oh, mereka akan segera sampai. Nana, kebetulan sekali. Kenapa kalian selalu ada di mana-mana? Aku belum selesai bicara padamu. Kamu itu laki-laki dewasa, tapi kerjamu hanya mengandalkan koneksi Nana. Untuk masuk ke lingkungan kelas atas kami, benar-benar tidak tahu malu. Presiden Yang, untuk apa kamu membuang waktu berbicara dengannya? Oh, benar juga. Nana, hari ini Presiden Chen memintaku sendiri untuk menyambutmu di sini. Mari kita masuk. Presiden Chen? Maksudmu Tuan Tianle? Kenapa dia datang? Tentu saja dia harus datang. Acara amal malam ini adalah dia sendiri yang mengadakannya. Dia yang menyelenggarakannya? Bukankah seharusnya diselenggarakan oleh Huafang Group? Grup perusahaanku. Kapan mengadakan acara amal malam seperti ini? Kenapa aku tidak tahu? Kamu belum tahu ya? Presiden Chen itu sekarang sudah resmi menjabat sebagai pimpinan utama Huafang Group di Nancheng. Pimpinan utama Nancheng? Bagaimana bisa aku tidak tahu? Fang Chen. Ayah. Putraku. Ibu. Kenapa kalian bisa datang ke sini? Tentu saja kami datang ke sini untuk lihat menantu perempuan kami. Benar sekali. Di mana menantuku? Ada di mana dia? Cepat, berikan perkenalan pada kami. Jangan-jangan. Ini adalah direktur utama di balik layar Huafang Group beserta istri direktur? Halo, Paman Bibi. Ronger, kenapa kamu begitu rendah hati pada dua orang kampung ini? Ini.
Apa ini menantu kita? Kelihatannya agak biasa saja ya. Tapi bukankah Fufang bilang dia sangat anggun, sangat cantik, dan Iya. memesona? Kenapa tidak kelihatan seperti itu? Apa-apaan ini? Tuan muda, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan besar tidak tahu mendengar ini dari mana. Dia langsung menghambur ke sini dan melarangku memberitahu Anda. Jika tidak, dia akan menghabisiku. Tunggu saja kamu. Hidupmu tidak akan tenang. Ayah, ibu, ini barulah pacarku yang sebenarnya. Ah, baik, baik, baik. Dia terlihat sangat anggun dan berwibawa. Selera putra kita memang tidak salah. Kamu Nana, bukan? Iya. Bibi sudah menyiapkan sebuah hadiah kecil untukmu. Jangan. Ini terlalu berharga, Bibi. Mengapa kamu harus sungkan pada Bibi? Lagi pula sebentar lagi kita akan menjadi satu keluarga. Ini hanyalah hadiah pertemuan kecil, kelak setelah kamu masuk ke keluarga Fang kami. Hei ayah, ibu, kalian tenanglah sedikit. Jangan sampai menakuti Nana. Mengapa kalian ada di sini? Memangnya kami tidak boleh datang ke sini? Kami kan orang tuamu. Dasar anak nakal, ibu sudah susah payah berharap kamu mencari istri, ternyata kamu malah menyembunyikannya dari kami. Apa kamu berniat menyembunyikan rencana pernikahan dan punya anak dari kami? Apa kamu masih menganggap aku sebagai ibumu? Aku punya alasan tertentu. Aku ingin menjelaskan semuanya pada kalian setelah masalahnya selesai. Kalian malah bersikap begini. Datang ke sini tanpa memberitahu apa-apa, bukankah ini namanya malah membuat kacau? Tenang saja, anak nakal. Apa yang ada di pikiranmu itu? Masakan aku sebagai ayahmu tidak mengetahuinya? Bukankah kamu hanya ingin berpura-pura miskin untuk mengujinya? Aku dan ibumu pasti tidak akan menjadi beban bagimu. Lihatlah pakaian yang kami berdua pakai hari ini. Cukup meyakinkan, kan? Gelang batu giok putih yang ayah berikan? Bukankah itu akan membongkar identitas kita? Gelang ini pasti sangat mahal harganya. Kenapa? Kenapa orang yang disukai Fang Chen bukan aku ya? Ingat ya, jika kalian ingin segera menimang cucu, lakukan semuanya sesuai perkataanku. Kamu tenang saja. Bukankah ini hanya soal pura-pura miskin? Siapa yang tidak bisa melakukannya? Ayo jalan. Fang Chen, hadiah ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Berharga? Sekali lihat saja sudah tahu, ini cuma barang rongsokan. Barang apa ini? Masih berani-beraninya dibawa sebagai kado. Sekali lihat aku tahu ini sampah yang dibeli di pinggir jalan. Tahu apa kamu? Ini adalah giok putih asli. Dia benar. Ini adalah bentuk ketulusan dari ibu. Tepat sekali. Keluarga miskin seperti mereka, mana mungkin bisa memberi barang yang berharga. Kalau begitu, aku terima ya. Terima kasih, Bibi. Terima kasih, Paman. Anak pintar. Mana? Hari ini, orang tua Presiden Chen juga akan datang ke sini. Mereka itu semuanya adalah pemegang saham besar di Huafang Group. Mereka telah bekerja sama dengan bos Huafang dan telah mempertaruhkan segalanya. Kamu harus benar-benar membuka kedua matamu sendiri. Jangan pernah sampai apa yang disebut cinta membuat penglihatanmu menjadi buta. Cinta tanpa materi itu akan sangat mudah hancur berantakan. Benar sekali. Tidak seperti orang tua sebagian orang itu, yang penampilannya terlihat sangat menyedihkan. Jika mengikuti orang semacam itu, kedepannya kamu akan menjalani hidup yang seperti apa? Aku tidak tahu bagaimana kalian akan bereaksi saat mengetahui identitas asli kedua orang ini. Urusanku. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Pemegang saham besar apanya? Hanya sekelompok karyawan lama yang jabatannya sekecil biji wijen. Tidak disangka sekarang mereka sudah menjadi begitu angkuh. Benar. Bertingkah seolah-olah mereka adalah pemilik saham saja. Nanti akan langsung aku pecat mereka. Paman Bibi, jangan hiraukan mereka. Mari kita masuk sekarang. Anakku memang punya selera yang bagus. Benar-benar tidak tahu diuntung. Tidak apa-apa, tunggu sampai Presiden Chen datang, akan ada banyak kesempatan untuk mempermalukannya. Siapa yang mengundang kedua orang ini? Apa kalian tidak tahu ini acara apa? Kenapa ibu pembersih dipanggil ke sini? Benar. Mana penjaganya? Cepat kerjakan tugasmu. Keluarkan semua orang yang tidak berkelas dan tidak beridentitas ini, bersihkan semuanya. Aku yang mengundang mereka. Siapa yang berani melarang? Nona He, maaf, saya tidak tahu siapa mereka ini. Pria ini adalah kekasihku, dan dua orang ini adalah orang tuanya. Kekasih Nona He. Nona He ternyata sudah punya kekasih, padahal Presiden Chen itu adalah pengejar nomor 1 Nona He. Ini akan jadi pertunjukan yang menarik. Iya benar, tapi siapa pria ini? Aku tidak mengenalnya. Beraninya dia merebut wanita dari Presiden Chen? Nana,
Bukannya aku ingin menceramahimu, tapi membawa sekelompok orang kampung ini ke pesta hanya akan menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Tua bangka, kalian belum pernah ke tempat seperti ini kan? Selamanya tidak akan pernah bisa masuk ke lingkungan kelas atas kami. Sialan, kau berani memukulku. Dasar tidak tahu sopan santun, memang pantas untuk kupukul. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Berhenti. Presiden Chen sudah datang. Anak ini akan habis riwayatnya. Berani sekali dia membuat keributan di sini, benar-benar tidak tahu diri. Presiden Chen, ini... Nana, sudah lama tidak bertemu. Maaf ya, aku tidak kenal denganmu. Tolong panggil aku Nona He. Aku takut pacarku cemburu. Nana, siapa ini? Tidak kenal. Nana, ini pacarmu ya? Kalau begitu kenapa tidak? Perkenalkan dia kepada kami semua. Dia adalah pacarku. Kenapa aku harus memperkenalkannya padamu? Menurutku sih, dia tidak berani memperkenalkannya. Benar. Barang murahan yang memalukan ini, mana berani diperkenalkan? Nana, lihatlah pacarmu ini. Wajahnya sangat asing. Entah di mana dia bekerja. Bekerja? Hanyalah seorang pengangguran, hanya pria lemah yang hidup menumpang pada wanita. Nana, kamu tidak perlu sengaja mencari orang seperti ini hanya untuk membuatku marah. Aku tahu, kamu sedang mengujiku kan? Apa yang kamu bicarakan? Nana, aku tahu kalau sebelumnya aku meninggalkanmu untuk lanjut belajar di luar negeri dan kamu merasa tidak senang. Tapi sekarang aku sudah menyadarinya, karena itulah aku kembali. Kali ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu merasa tersakiti lagi. Pertama, apakah kamu ke luar negeri atau lanjut belajar itu bukan urusanku. Kedua, kita berdua tidak memiliki hubungan apapun, jadi kamu tidak perlu bertanggung jawab, dan aku juga tidak merasa tersakiti. Fang Chen, aku sungguh tidak ada hubungan apapun dengannya. Aku mengerti. Anak muda, kamu ini punya kepercayaan diri yang aneh, ya? Siapa kamu sebenarnya? Memangnya kamu layak bicara denganku? Dia itu pacarku, jadi bicaralah dengan lebih hormat. Aku tahu kamu sengaja bicara begitu karena ingin aku menyerahkan. Aku tidak akan menyerah. Bagaimana lagi aku harus bicara agar kamu bisa paham? Tujuan utamaku kembali kali ini adalah demi kamu. Masakan, kamu masih tidak mengerti perasaanku? Aku tidak tahu. Nona He, aku sarankan padamu, janganlah bodoh. Bersama dengan orang seperti ini, masa depan macam apa yang bisa kamu punya? Benar sekali, Nana. Presiden Chen sangat tulus mencintaimu. Dia tahu, kamu sengaja mencari orang seperti itu, hanya untuk mempermainkannya. Sebenarnya di dalam hatimu masih ada Presiden Chen, kan? Rongrong, apa yang kamu katakan? Jika He Nana memutuskan Fang Chen, maka bukankah aku akan punya kesempatan? Nana, lihatlah. Sahabatmu saja bilang begitu. Akuilah saja, sebenarnya di hatimu masih ada aku kan? Kalian semua tidak percaya, ya? Aku menyukai menantu ini. Tidak hanya berani, tapi juga memiliki karakter yang baik. Sepertinya, tidak akan lama lagi sampai kita menimang cucu. Kalian berdua tutup mulut. Sekarang kalian percayakan? Nana, jangan bodoh. Jika kamu bersamanya, masa depan apa yang bisa kamu harapkan? Bagaimana kamu tahu kami tidak punya masa depan? Apa kamu punya uang? Bisakah kamu memberikan kebahagiaan kepada Nana? Bagaimana kamu tahu aku tidak punya uang? Dengan penampilan gembelmu ini, memangnya seberapa banyak uang yang kamu punya? Presiden Chen, dia itu paling cuma punya beberapa ratus. $1.000? Tidak sampai 1.000. Kalau tidak sampai ribuan, berarti cuma ratusan dolar saja. Meskipun aku tidak punya uang, tapi pacarku adalah Nana. Nana, jika kamu bersamanya, apakah keluargamu akan setuju? Benar, orang-orang keluarga He pasti tidak akan setuju. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa keluarganya tidak setuju? Karena kamu tidak selevel dengan kami. Status sosial kita tidak sepadan. Kebetulan sekali, justru sebaliknya, keluarganya sangat setuju. Setuju? Jika keluarga He sampai setuju, aku akan memakan kotoran. Jika keluarga He sampai setuju, aku akan makan kotoran. Itu kata-katamu ya? Jika orang keluarga He tidak setuju, kamu harus meninggalkan Nana, penyah dari Nancheng, dan seumur hidup jangan pernah menginjakan kaki di Nancheng. Boleh saja. Presiden Chen, Anda dan Tuan Muda He, bukankah teman akrab? Benar sekali. Nanti begitu Tuan Muda He datang, dia pasti tidak akan setuju kalau mereka bersama. Cheng Kang selalu menganggapku sebagai adik iparnya sendiri. Tentu saja, dia mendukung aku bersama adik perempuannya. Sedangkan dia, jika Cheng Kang sampai tahu keberadaan dia pasti akan membuat kakinya patah tak berdaya, lalu dibuang ke laut jadi santapan ikan. Tepat sekali, Presiden Chen.
dan Nona He adalah pasangan yang serasi. Oh ya? Kok seingatku beberapa hari lalu, kamu masih mengejar Nana? Kamu, Apa memangnya ada kejadian seperti itu? bukan begitu. Presiden Chen, apa Anda lupa? Waktu itu Anda yang menyuruh saya mengaturnya untuk mengajak Nona He pergi melihat pameran seni Tuan Mo, kan? Benar kan? Betul, betul, betul. Kamu ini jangan harap bisa mengadu domba di sini. Percaya tidak? Dengan satu telepon saja, Cheng Kang bisa mematahkan kakimu itu. Tidak percaya. Baiklah, nyalimu besar juga. Presiden Chen, menurut saya sih tidak usah bicara omong kosong dengannya. Langsung saja panggil Tuan Muda He kemari sekarang. Memangnya kenapa kalau Tuan Muda He datang ke sini? Sepertinya akan ada pertunjukan menarik nih. Berani-beraninya dia di wilayah kekuasaan Presiden Chen, memperebutkan seorang wanita. Anak ini benar-benar tidak tahu batasnya. Tuan Muda He sudah sampai. Panjang umur Cao Cao, dia sudah sampai. Kebetulan sekali dia datang. Tuan Muda He sudah datang. Katanya Tuan Muda He dan Presiden Chen pergi ke luar negeri bersama untuk belajar dan hubungan mereka sangat erat bagai saudara. Sekarang Tuan Muda He sudah datang. Dia pasti tidak akan membiarkan Nona He bersama dengan si miskin ini. Fang Chen, kalau aku jadi kamu, aku akan segera berlutut sekarang juga. Bersujud meminta maaf kepada Tuan Muda He, lalu segera pergi dari sini. Tepat sekali. Waktu Nana masih sekolah dulu, dia pernah diganggu oleh sekelompok berandal. Lalu apa kalian tahu apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi? Mereka semua langsung menghilang tanpa jejak. Keluarga He hanya memiliki Nana sebagai satu-satunya putri mereka. Seluruh keluarga sangat menjaganya, seperti harta karun. Kamu si sampah miskin. Bahkan para putra dari keluarga kaya pun tidak akan pernah bisa mendekatinya. Benar sekali, Fang Chen. Tunggu saja sampai Tuan Muda He memberimu perhitungan nanti. Oh, Tianle, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Ah, Kak Kang, di sini ada hal yang jauh lebih penting. Ada apa? Kamu bicara saja dulu. Ada seorang pecundang yang ingin mendekati keluarga He dan berencana untuk bersama dengan Nana. Oh ya? Ada masalah seperti itu? Siapa yang begitu berani? Jika ingin bersama dengan adikku, harus melewati izin aku dulu kan? Itu dia orangnya. Halo kakak ipar. Kakak ipar, kata mereka, kamu ingin mematahkan kakiku. Benarkah itu? Berani-beraninya, kakak ipar, apa pantas kamu memanggilnya kakak ipar? Tuan Muda He, bocah ini sungguh bermimpi tinggi sekali. Enyahlah. Menurutku, kamulah yang berani. Apa yang sedang kamu lakukan? Adik ipar tertua, karena ternyata itu Anda, maka tidak ada masalah lagi, tidak ada apa-apa, semuanya baik-baik saja. Apa? Adik ipar tertua? Apa aku tidak salah dengar? Tuan Muda He memanggilnya apa? Adik ipar tertua? Kakak ipar, mereka juga bilang aku bermimpi tinggi dan tidak pantas bersamamu di keluarga He. Keterlaluan. Siapa yang mengatakannya? Aku akan menampar mulutnya. Ada apa dengan Tuan Muda He? Aku tidak tahu. Cheng Kang, apakah kamu sudah gila? Kamu yang sudah gila. Sepertinya seluruh anggota keluarga He adalah orang-orang yang baik. Aku pun berpikir begitu. Cheng Kang, bukankah kamu selalu mendukungku untuk bersama adikmu? Mengapa sekarang tiba-tiba berubah? Lagi pula, seperti apa latar belakang bocah ini? Apakah kamu mengerti? Apa kamu sungguh mengenalnya? Tentu saja aku mengenalnya. Semuanya. Biar aku perkenalkan pada kalian. Dia, Fang Chen, adalah pria yang bermoral tinggi. Kepribadiannya sangat baik. Dengan adikku pun mereka saling mencintai. Sungguh pasangan serasi. Ada masalah dengan itu? Tadi siapa yang bilang? Kalau keluarganya setuju kami berdua bersama, maka dia akan memakan kotoran? Cheng Kang, apa Anda yakin ingin mendukungnya? Tentu saja. Lalu apa gunanya kata-kata Anda sebelumnya? Tianle, bukan maksudku tidak mendukungmu. Hanya saja, adikku menyukainya. Memang kamu juga lumayan, tapi ya, dia sudah punya pilihan yang lebih baik. Pilihan yang lebih baik, si pecundang ini, dalam hal apa dia lebih baik dariku? Apa dia lebih tinggi dariku? Lebih tampan dariku? Apa dia punya uang sebanyak aku? Kalau soal uang, tidak perlu dibandingkan lagi. Meskipun Fang Chen tidak punya apa-apa, aku akan tetap mencintainya. Nana, tenanglah, aku pasti akan berusaha keras agar engkau bisa hidup bahagia. Benar sekali. Nana, jangan khawatir. Jika menikah dan masuk keluarga Fang kami tidak akan membiarkanmu menderita. Dengan kondisi kalian seperti ini, bagaimana kalian bisa membuat Nana hidup bahagia? Memangnya mau makan seadanya? Makan seadanya pun aku bersedia. Kamu, apa jangan-jangan kedua orang ini adalah orang tua Fang Chen? Kelihatannya begitu sederhana, sepertinya memang jodoh itu mirip. Tidak akan salah rumah. Kalian berdua pasti, Paman Fang dan Bibi Fang, kan? Aduh, kalian berdua terlihat masih sangat muda. Sudah jauh-jauh datang. Mohon maaf saya tidak sempat menyambut tadi. Tuan He, Anda terlalu sungkan. Aduh, jangan panggil Paman. Panggil saja aku Xiao Kang mulai sekarang. Xiao Kang. Apa yang terjadi dengan Tuan Muda He sebenarnya? Kenapa dia bersikap begitu sopan pada keluarga itu? Apa mungkin status keluarga ini tidak sembarangan? Tuan Muda He, mana mungkin mereka punya status? Aku sudah menyelidiki semuanya. Mereka hanyalah sekelompok orang kampung. Diam kamu. Mereka adalah calon besan keluarga He. Kamu tidak berhak menghina mereka. Pengawal,
Hajar dia. Jangan Tuan Muda. Hei, bukan itu maksudku. Presiden Chen, tolong aku. Cukup He Cheng Kang, aku menganggapmu sebagai teman. Tapi kamu menganggapku apa? Di pesta malam ini, apakah kamu berniat untuk terus melawanku? Aduh Tianle, aku tidak bermaksud menentangmu. Aku ini sedang membantumu. Membantuku? Begini caramu membantu? Jangan lupa, kamu hanyalah kakak laki-laki Nana. Kamu tidak bisa mewakili Nana. Lagi pula, untuk orang tuamu, aku tidak percaya bahwa mereka akan setuju menikahkannya dengan orang tidak berguna seperti dia. Benar sekali. Ayah, ibu, Direktur Chen datang. Bahkan jika He Cheng Kang ada di sini, dia juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Anakku tenang saja, mengenai pernikahanmu dengan Nana. Tidak akan ada yang bisa mengubahnya. Tepat sekali. Paman Bibi, apa maksud kalian dengan semua ini? Tidak ada maksud apa-apa. Kami sudah berdiskusi dengan orang tuamu bahwa Nana akan menikah ke keluarga-keluarga Chen kami. Ini surat pertunangannya. Apa? Apa? Surat pertunangan? Pa, Ma, kapan kalian punya benda ini? Sebenarnya kami ingin memberimu kejutan, tapi tidak disangka. Hari ini muncul seorang orang yang tak tahu diuntung. Jauh sebelum kamu keluar negeri, aku dan He Tianshan sudah sepakat mengenai masalah pernikahan kalian. Kedua pihak sudah membuat pertunangan, menunggumu pulang untuk segera menikah. Pesta malam ini. Utamanya juga untuk urusan pernikahan kalian. Hanya saja tidak disangka, di tengah jalan muncul pengganggu seperti Cheng Yaojin. Pa, Ma, kalian benar-benar sangat visioner. Sepertinya, keluarga He sudah lama menyetujui pernikahan ini. Sekalipun He Cheng Kang ada di sini, semuanya tidak akan ada gunanya. Benar sekali. Fang Chen, apa kamu ingin jadi parasit? Bermimpilah. Nana, apakah kamu tahu tentang masalah ini? Tidak tahu, kakak. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah juga tidak tahu. Mungkin orang tuamu memutuskannya sebelumnya. Tepat sekali. Ini tentu saja keputusan orang tuamu. Nana, alasan orang tuamu melakukan ini juga demi kebaikanmu. Kamu masih sangat muda. Jangan sampai kamu ditipu oleh orang-orang picik di luar sana. Sayang, dengarkan ucapan Bibi. Campakkan orang ini dan menikahlah dengan keluarga-keluarga Chen kami. Keluarga-keluarga Chen kami akan membuatmu menikmati kemewahan dan kekayaan yang tak terhingga. Kemari, orang-orang. Cincin berlian 100 karat, kalung mutiara hitam, dan gelang giok zamrud. Nana, ini adalah hadiah pertemuan dari kami. Terimalah ini. Barang ini bernilai puluhan juta dolar. Puluhan juta dolar hanya sebagai hadiah perkenalan. Keluarga Chen ini benar-benar sangat kaya ya. Presiden Chen ini benar-benar tampan dan kaya raya. Andai saja barang-barang ini diberikan kepadaku, betapa indahnya. Nana, sekarang kamu tahu kan, siapa yang memperlakukanmu dengan baik. Lihat itu. Inilah hadiah perkenalan dari keluarga terpandang. Tidak seperti seseorang yang cuma membawa gelang plastik dari pedagang kaki lima. Perbedaan antara kedua keluarga kalian bagaikan langit dan bumi. Perbandingannya sudah sangat jelas. Terima kasih, Bibi. Aku menghargai niat baik Bibi, tapi aku tidak bisa menerima semua ini. Hanya barang-barang receh begini, mana pantas jadi hadiah perkenalan? Barang senilai jutaan dolar? Masih terlihat sangat murah, bukan? Kalian dua orang tua, untuk barang murahan begini saja, omongan kalian besar sekali. Ayolah. Istriku, mengapa aku merasa dua orang ini terlihat agak familiar ya? Familiar apanya? Semua orang miskin kan wajahnya sama saja. Penuh dengan aroma kemiskinan. Aku merasa dia mirip sekali dengan bos kita. Apa? Bos? Bos itu sudah lama pensiun selama bertahun-tahun. Kita berdua sudah 10 tahun lebih tidak bertemu. Lagi pula, siapa sebenarnya status bos itu? Lalu ini acara apa? Kamu pasti sudah gila. Benar juga. Pasti aku sudah lama tidak bertemu bos, sampai jadi bingung sendiri. Paman, Bibi, aku tidak bisa menerima hadiah ini. Pertunangan ini telah diputuskan oleh orang tuaku tanpa persetujuanku, jadi aku tidak mengakuinya. Lagi pula, sekarang aku adalah menantu keluarga Fang. Menantu keluarga Fang? Baguslah. Jika kau sudah menjadi menantu keluarga Fang, maka aku penasaran. Apakah mereka memberimu hadiah pertemuan? Apa? Jangan bilang bahkan hadiah pertemuan saja tidak ada. Tentu saja ada. Nana, tunjukkan pada mereka. Mereka itu hanya memberikan gelang plastik. Masa sih? Meskipun aku tahu mereka miskin, tapi tidak menyangka semiskin ini sampai-sampai memberikan gelang plastik. Apa orang macam ini pantas dijadikan keluarga? Gelang plastik? Nana, apa? Kau tidak berani menunjukkannya kepada semua orang? Siapa takut? Lagi pula, ini bukan gelang plastik kok. Ini jelas gelang giok. Walaupun harganya tidak seberapa, tapi aku menyukainya. Sudah kuduga itu hanya gelang plastik. Kau lihat itu, Nana. Inilah perbedaan antara aku dan mereka. Orang tuamu pasti tidak akan pernah mengizinkan kamu menikah dengan orang semacam mereka. Bagaimana orang ini tega memberikannya? Ternyata memang plastik. Plastik? Kalian saja yang tidak paham barang. Ini adalah pusaka leluhur kami, gelang giok putih. Kami tidak paham barang. Barang mewah apa yang belum pernah kami lihat? Gelang giok putih? Sudah jelas-jelas ini gelang plastik.
Gelang giok putih, bukankah ini yang digunakan oleh istri CEO? Bentuknya juga sama persis. Apakah... Mungkinkah ini barang tiruan? Memang ada jenis gelang giok putih yang disebut giok putih murni, tapi barang ini sangat langka di dunia, harganya sangatlah mahal. Bahkan jika dijadikan liontin saja, harganya bisa mencapai 10 juta dolar, apalagi jika dijadikan sebuah gelang, harganya pasti bisa mencapai ratusan juta dolar. Ratusan juta dolar? Fang Chen, apakah gelang ini benar-benar semahal itu? Tentu saja. Tapi jangan terlalu berlebihan. Tentu saja dia merasa tidak mahal, karena barang miliknya ini hanyalah barang palsu. Tepat sekali, barang palsu. Mana mungkin mahal, kan? Ratusan juta dolar. Barang senilai ratusan juta dolar diberikan begitu saja sebagai hadiah pertemuan. Hei Nana, kelebihan apa yang kamu punya? Kenapa orang-orang kaya ini harus saling berebut perhatianmu? Atas dasar apa? Nana, apa menurutmu keluargamu akan mengizinkanmu menikah dengan keluarga penipu ini? Benar sekali. Sudah miskin, malah berlagak sombong di sini. Tidak sadar sedang berada di acara apa. Berpura-pura menjadi orang kaya. Tidakkah kamu bercermin? Apa kamu pantas? Bagaimana mungkin ini barang palsu? Mana mungkin mereka memberikan barang palsu? Karena mereka adalah... Karena apa? Sudah tidak bisa mengarang cerita lagi? Hei Cengkang, bukan begitu. Apa kamu sudah dicuci otak oleh mereka? Atau kamu sudah dicekoki obat apa oleh mereka? Kenapa kamu terus membela mereka? Barang ini memang benar-benar asli. Master Lee? Master Lee, apa yang Anda katakan? Nona Hei, ini... Bisakah Anda membiarkan saya melihatnya? Tentu saja boleh. Benar. Ini asli. Inilah yang ada dalam legenda gelang giok putih zamrud. Apa? Benarkah? Bagaimana mungkin? Mana mungkin itu asli? Master Lee, apakah Anda salah lihat? Benar juga. Anda sedang meragukan kemampuan penilaian saya? Tidak. Aku bersumpah demi reputasiku, gelang giok putih ini benar-benar asli, bahkan nilainya lebih dari 300 juta dolar. Apa di 300 juta dolar? 300 juta dolar. Aku pikir puluhan juta dolar sudah sangat luar biasa, ternyata bernilai 300 juta dolar. 300 juta dolar? Mana mungkin keluarga mereka mempunyai uang sebanyak itu? Master Lee, apa katamu? 300 juta dolar? 300 juta dolar? Bukan aku loh yang mengatakannya. Hadiah pertemuan 300 juta dolar? Ini jangan bercanda. Ini jauh lebih mahal dibandingkan hadiah dari Presiden Chen, puluhan kali lipat lebih mahal. Bagaimana mungkin? Gelang senilai 300 juta dolar, mana mungkin keluarga miskin seperti mereka mampu mengeluarkannya? Jangankan 300 juta dolar, keluarga miskin ini bisa mengeluarkan 3 juta dolar saja, sudah untung. Gelang ini memang benar-benar asli, dan sepanjang pengetahuanku, satu-satunya gelang yang ada di negeri ini. Ada di tangan istri bos Hua Fang Group. Istri bos? Jangan-jangan. Baguslah, sekarang aku mengerti. Keluarga kalian ini bukan cuma pembohong, tapi juga pencuri. Beraninya kalian mencuri gelang milik istri bos, berani sekali kalian. Mencuri? Siapa bilang kami mencuri? Kenapa? Jika bukan mencuri, apa kau ingin bilang kalau kau adalah bos Hua Fang Group? Begitu? Bos Hua Fang Group itu sudah lama mengundurkan diri dari dunia bisnis. Bahkan CEO Hua Fang Group yang menjabat saat ini saja, aku belum pernah bertemu dengannya. Membandingkan mereka dengan tuan CEO, sepertinya itu merupakan sebuah penghinaan bagi status beliau, bukan? Benar sekali. Keluarga ini mungkin saja berasal dari pedalaman antah berantah. Apa mereka pernah melihat dunia luar? Menurutku gelang ini pasti barang tiruan kelas atas. Master Lee, teknologi sekarang sudah sangat maju. Mungkinkah kalau barang ini sebenarnya hanya tiruan? Kemungkinan itu memang ada, mengingat barang semahal ini dijadikan sebagai hadiah perkenalan. Ini terasa terlalu berlebihan. Setuju, ini pasti barang tiruan. Jika memang punya uang sebanyak itu, kenapa harus berpakaian seburuk ini? Meskipun ini barang tiruan, aku tetap menyukainya. Fang Chen, tidak usah pedulikan mereka. Ini baru menantu kesayanganku. Cukup, aku sarankan kalian sekeluarga, cepat angkat kaki dari sini. Jika tidak, akan kubuat kalian tidak bisa hidup tenang di wilayah Nanchang ini. Sombong sekali bicaramu itu. Nana sudah menjalin kesepakatan pertunangan dengan keluarga Chenku. Jangan-jangan kau ingin merebut tunangan kami? Merebut? Mana mungkin aku berani melakukannya. Syukurlah kalau kalian tahu diri. Tidak perlu serepot itu. Biarkan saja keluarga He membatalkan pertunangannya dengan kalian, bukan begitu? Apa katamu? Batalkan pertunangan. Aku bilang, biarkan keluarga He bersama kalian membatalkan pertunangan ini. Membatalkan pertunangan? Anak muda? Apa kamu serius? Tentu saja. Meminta keluarga He untuk membatalkan pertunangan dengan kami? Anak muda, kemampuanmu tidak seberapa, tapi bicaramu besar sekali. Keluarga He membatalkan pertunangan dengan kami? Jangan bercanda. Menurutku keluarga He hanya akan mengusirmu. Keluarga He dan kami sudah berteman selama bertahun-tahun, tahu berapa banyak urusan bisnis kami. Jika keluarga He membatalkan pertunangan dengan kami, apa kamu tahu? Apa yang harus dihadapi keluarga He? Tahu berapa kerugiannya? Mungkinkah karena dirimu, keluarga He, ingin bermusuhan dengan kami? Benar. Apa kamu pikir jika Tuan Muda He membantumu, serta Tuan He dan Nyonya He datang, mereka benar-benar bisa menolongmu? Alasan keluarga He meminta Nona He
menikah dengan keluarga Chen adalah demi sumber daya dari keluarga Chen. Kabarnya keluarga He sedang kekurangan dana baru-baru ini, dan sangat butuh bantuan dari keluarga Chen. Pastinya karena alasan ini, keluarga He tidak akan pernah berani memutuskan hubungan dengan keluarga Chen. Nana, pikirkan baik-baik. Jika kamu bersamaku, keluarga He bisa terus berkembang dan meraih kesuksesan besar. Jika kamu memilih dia, keluarga He tidak akan lagi memiliki tempat untuk berpijak di Nanjing. Chen Tianle, berani sekali bicaramu. Apa kamu sedang mengancam kami? Tidak. Aku hanya memperingatkan kalian berdua. Tenang saja, nak. Jika keluarga He tidak tahu diuntung, kita akan membuat mereka menanggung akibat yang sangat pahit. Aku ingin melihat apakah keluarga He benar-benar berani membatalkan pertunangannya. Kenapa tidak berani? Apa yang perlu takutkan? Tuan He sudah tiba. Kalau begini, kepala keluarga He sudah datang. Sepertinya dia akan memisahkan pasangan ini. Tepat sekali. Keluarga He pasti tidak akan mungkin karena bocah miskin ini sampai harus melepaskan dukungan besar seperti keluarga Chen. Nah, kali ini kamu pasti kalah. Begitukah? Statusmu dan Tuan Muda Chen itu bagaikan langit dan bumi. Apalagi latar belakang keluarga yang perbedaannya sangat jauh. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan. Apalagi alasannya sampai keluarga He lebih memilihmu dan membatalkan pertunangan dengan keluarga Chen. Keduanya memang sangat jauh berbeda. Hanya saja, yang lebih rendah itu justru Chen Tianle. Semuanya sudah berkumpul. Kalian ada di sini ya. He Tua datang di waktu yang tepat. Kalau Anda terlambat datang, putri Anda akan dibawa lari oleh orang lain. Ada masalah seperti itu? Siapa yang begitu berani? Akan kuhukum dia habis-habisan. Ayah, apa benar ayah membuat janji pertunangan dengan keluarga Chen? Iya, memang ada urusan seperti itu. Ayah benar-benar kacau. Saat itu bukannya belum ada Fang Chen? Kami memang sudah bertindak bodoh? Hah? Tapi tenang saja, kedatangan kami hari ini adalah untuk menyelesaikan masalah ini. Paman He, Bibi Gao, jika kalian berdua tidak segera datang, khawatirnya Nana akan ditipu dan dibawa pergi oleh orang-orang yang memiliki niat buruk. Siapa? Itu saya, Bibi Gao. Jangan panggil Bibi. Anak muda, jika ingin mendekati kaum bangsawan, itu bukan hanya dengan mengandalkan ucapan saja. Kau tidak bisa begitu saja bicara semaumu. Kita sudah sangat akrab. Mengapa masih memanggil Bibi? Itu malah akan terlihat sangat kaku. Ada apa dengan Bibi Gao? Dia hanyalah orang miskin yang sedang bermimpi di siang bolong, berkhayal bisa menjilat keluarga He. Apa katamu? Kamu bilang dia mendekati keluarga He kami? Bukankah sebaliknya, kamilah yang sedang mendekatinya? Benar sekali. Tuan He bocah ini sangat sombong dan besar bicara. Katanya dia ingin membuat Anda membatalkan pertunangan dengan... Tuan He, bocah ini bagai pungguk merindukan bulan. Ingin menikahi putri Anda. Ini sungguh lelucon. Kelihatannya kamulah yang lelucon. Tuan He, aku. Apa yang salah denganku? Lao He, kau datang di waktu yang tepat. Waktu itu kau dan keluarga Chen kami saat menetapkan perjanjian pertunangan, apa yang kau katakan? Putraku, tenang saja. Pihak keluarga He itu tidak akan berani menyinggung keluarga kita. Hinana, siapapun tidak akan bisa merebutnya. Bocah, aku ingin tahu, dengan apa kau akan melawanku? Nyonya He, bukankah waktu itu Anda yang memohon pada kami supaya Nana menikah dengan Tianle kami? Hari ini Tianle kami sudah datang ke sini, saatnya untuk menepati janji itu, bukan? Nyonya Chen, aku minta maaf. Apa maksud perkataanmu itu? Maksudnya adalah, apa yang dia katakan benar? Mengenai pertunangan ini, kami membatalkannya. Mengenai pernikahan ini, kami membatalkannya. Batal menikah? Apa katamu? Aku bilang, pernikahan ini kami batalkan. Keluarga-keluarga He ini lebih memilih menyinggung orang miskin hanya demi membatalkan pertunangan. Seharusnya tidak begitu. Orang ini tidak sesederhana itu. Mungkinkah yang dia katakan benar? Keluarga He membatalkan pertunangan karena ingin membiarkan Henana menikah dengannya? Bagaimana mungkin orang keluarga He memilih hal kecil dan melepaskan hal besar? Calon besan ini sungguh luar biasa. Bukannya tadi kalian bilang aku tidak bisa membuat keputusan sendiri? Sekarang orang tuaku sudah turun tangan, kali ini sudah bisa diputuskan, kan? Benar, dulu itu, kami sempat kurang berpikir jernih, hingga membuatkan kalian perjanjian pernikahan ini. Sekarang, kami mempertimbangkan keinginan pribadi Nana. Nana tidak menyukai Tianle. Jadi kami harap Sister Ling bisa maklum, mari kita batalkan saja pertunangan ini. Maklum? Bicaramu enak sekali. Dulu kamulah yang memohon-mohon untuk menjodohkan anakmu dengan keluarga Chen kami, sekarang kamu mau membatalkannya. Kamu anggap apa keluarga Chen kami ini? Benar, Tuan He, jika aku menghargaimu, aku menganggapmu seseorang yang penting. Jika aku tidak menghargaimu, kamu bukan siapa-siapa. Kamu menganggap keluarga kami bisa dipermainkan, bisa seenaknya tunangan, dan seenaknya membatalkannya. Kuberitahu ya, jangan harap. Benar. Di hadapan begitu banyak orang, beraninya kamu mempermalukan keluarga-keluarga Chen kami? Pak Chen, jangan terbawa emosi. Aku sedang mencoba mendiskusikannya denganmu. Diskusi apa? Dengar ya, Marga He, jangan mimpi ingin membatalkan pernikahan ini. Jika ingin membatalkannya, boleh saja. Semua mas kawin yang diberikan kepada keluarga He dulu, sekarang juga harus dikembalikan kepada kami tanpa kurang sedikit pun. Kenapa? Kamu tidak bisa mengembalikannya kan?
Dulu kami memberikan pihak keluarga He dana sebesar 100 juta dolar. Aku dengar uang itu semuanya sudah habis kamu gunakan, kan? Kabarnya 1 tahun yang lalu, aliran dana keluarga He terputus dan hampir bangkrut. Bahkan sampai saat ini, perusahaannya masih sekarat. Jika meminta keluarga He mengeluarkan uang sebanyak itu sangat mustahil. Memang benar. Padahal jika bergabung dengan keluarga Chen, masa depan keluarga He pasti akan sangat cemerlang. Kelihatannya, pihak keluarga He ini benar-benar mencari masalah saja. Kalau tidak bisa dikembalikan, hari ini Hinana jangan harap bisa pergi dari sini. Batalkan saja. Bukankah hanya uang sebesar 100 juta dolar? Kami sudah menyiapkannya sejak tadi. Apa? Bukankah semua uang itu sudah kamu investasikan? Mana mungkin uang tunai 100 juta dolar tersedia sekarang? Apa kamu pikir aku ini anak kecil? Jika tidak percaya, suruh saja orang-orangmu untuk memeriksanya. Pengawal, segera periksa. Putraku, jangan khawatir uang ini, mereka tidak akan bisa mengeluarkannya, Hinan. Tidak akan bisa pergi kemanapun. Dulu, Fang Chen sudah memberi kami 1 miliar dolar. Chen Fengshan, kalian hanya memakan uang keluarga Fang dan Hua Fang Group, beraninya kalian merebut wanita milik bos Hua Fang, benar-benar cari mati. Kalau menurutku, keluarga He pasti tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Keluarga Chen ini juga sangat murah hati, bahkan sampai menghabiskan 100 juta dolar untuk menikahi seorang istri, tapi dia malah ditolak. Uang sebanyak itu, lebih baik berikan padaku saja. Bagaimana? Ada berapa banyak uang di kartu itu? Bos Chen, di dalamnya ada 1 miliar dolar. Sudah aku bilang tidak mungkin. Ada 100 juta dolar. Apa katamu? 1 miliar dolar? 1 miliar dolar? Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? 1 miliar dolar? Ayah, ibu, sejak kapan kalian jadi sekaya ini? Adik iparku tersayang, kamu sangat royal sekali. Tidak, bagaimana mungkin mereka mengeluarkan uang sebanyak ini? Bahkan aku, keluarga Chen, pun tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak ini. Uangnya sudah ada di depanmu. 100 juta dolar, aku kembalikan padamu 120 juta dolar. 20 juta dolar ini, anggap saja sebagai bunganya. Dari mana kalian mendapatkan uang ini? Dari mana asalnya? Itu bukan urusanmu. Uangnya sudah kau terima, pernikahannya sudah kami batalkan. Mulai sekarang, kita jalani hidup masing-masing. Nana, mari kita pergi. Fang Chen, akhirnya kita bisa bersatu kembali. Mau pergi? Jangan harap. Apa? Kamu ingin pakai kekerasan? Bagaimana jika memang pakai kekerasan? Fang Chen, biar aku beritahu kamu, di Nancheng aku bisa menghabisimu. Sama mudahnya seperti menginjak semut. Benarkah? Chen Tianle, kamu sudah keterlaluan. Fang Chen sekarang adalah anggota keluarga He kami. Jika ingin menyentuhnya, kamu harus hadapi aku dulu. Gawat. Sepertinya pesta malam ini akan berubah menjadi ajang keributan antara keluarga He dan keluarga Chen. Malam ini pasti akan menggemparkan seluruh Nancheng. Dua keluarga besar ini ternyata akhirnya bermusuhan secara terbuka. Kamu pikir aku tidak berani menyentuhmu, hah? Berani sekali kamu berlaga. Hanya seorang penanggung jawab Hua Fang Group di Nancheng, ternyata berani sesombong ini. Aduh. Orang tua bangka, perkataanmu itu ada benarnya. Di Nancheng ini, akulah yang memegang kendali. Malam ini tak ada satupun yang boleh pergi. Sombong sekali bicaramu. Ibu Besan, tenang saja. Hari ini tak akan ada yang bisa menyentuhmu. Diam kalian, siapa kalian berani bicara? Di tempat ini, memangnya wanita desa sepertimu punya hak untuk bicara? Dasar anak tak tahu untung. Berani kamu memukulku? Siapapun yang tidak hormat pada ibuku, memang pantas dipukul. Fang Chen, aku akan menghabisimu. Tianle. Kamu berani memukulku? Aku sudah lama menahan diri darimu. Kamu tahu siapa aku? Aku adalah pemimpin tertinggi Hua Fang Group di Nancheng. Kamu masih berani memukulku? Habislah riwayatmu. Lalu, apa kamu tahu siapa aku? Lalu, apakah kamu tahu siapa aku? Kamu. Bukankah kamu hanyalah orang kampung? Nana, sebenarnya aku berencana mengatakannya kepadamu setelah kita menikah, tapi aku sudah tidak tahan untuk terus berpura-pura. Apa katamu? Apa maksudmu tidak tahan berpura-pura? Kakak ipar, akhirnya kamu berhenti berakting juga. Kalau kamu terus berpura-pura, kami semua tidak akan sanggup menahannya lagi. Benar, Fang Chen, berhentilah bersandiwara. Putraku, Nana sekarang sudah menjadi menantu keluarga Fang kita. Sudah saatnya kamu memberitahunya. Nana, aku tidak bermaksud menyembunyikan ini darimu. Hah? Apa yang ingin kamu katakan? Sebenarnya aku sangat kaya. Apa? Gelangmu ini benar-benar bernilai 300 juta dolar. Apa? Lalu uang 1 miliar dolar untuk orang tuamu, itu juga aku yang memberikannya. Juga tuanmu, dan pameran seni itu, aku jugalah yang berinvestasi di sana. Soal tanding anggar dengan kakakmu, aku memang juara di Nancheng. Dan kuda itu memang kuda berdarah murni yang sangat berharga. Begini ya, Fang Chen. Bisakah kamu berhenti berhalusinasi? Mengapa tidak sekalian saja bilang bahwa kamu adalah presdir saat ini dari Hua Fang Group? Kenapa tidak bilang saja kalau kamu adalah orang terkaya di dunia, seorang miliarder? Benar sekali. Tebakanmu tepat, akulah miliarder itu. Ketua Hua Fang saat ini, Fang Chen. Akulah miliarder itu. Ketua direksi Hua Fang saat ini, Fang Chen. Akhirnya, diucapkan juga. Berhentilah bersandiwara, kami semua sudah sangat lelah. Apa?
Bukan begitu. Fang Chen, jika kamu adalah ketua direksi Huafang Group, maka aku ini adalah Presiden Amerika Serikat. Aku juga Qin Shi Huang. Presiden Chen, dia benar-benar orang terkaya di dunia. Tidak mungkin. Aku sudah menyelidikinya sendiri, dia itu cuma orang miskin sampah. Bagaimana mungkin? Apa menurutmu kami pernah bertemu? Apa kamu ingin bilang pernah bertemu denganku? Bapak Fang? Lalu dia. Dia adalah istri sang direktur utama? Tadi kamu bilang aku ini apa? Orang kampung atau apa tadi? Ayah, ibu, kalian. Nak, cepat berlutut dan mohon pada bos. Mustahil. Bagaimana mungkin itu mereka? Ini tidak nyata. Ketua direksi tidak pernah menunjukkan wajah aslinya di depan umum. Dia tidak mungkin yang asli. Lalu bukankah seharusnya kamu sudah pernah bertemu denganku? Tuan Fu. Tuan Fu? Bahkan Anda juga. Fu, beritahu dia, siapa aku sebenarnya. Semuanya, dengarkan baik-baik. Beliau ini adalah ketua direksi Huafang Group saat ini, Fang Chen. Tuan CEO. Tuan CEO, saya salah. Mohon berlapang dadalah dan maafkan saya. Oh, Tuan CEO, saya sungguh buta tidak mengenal orang hebat. Saya tidak mengenalnya, saya tidak ada hubungannya dengan mereka. Tamatlah sudah. Semuanya berakhir sekarang. Jika aku tidak menyembunyikan identitasku, aku tidak akan pernah tahu bahwa seorang petinggi di kota selatan ternyata berani bersikap sesombong ini. Aku pun tidak menyangka. Seorang pemegang saham kecil dari Huafang Group ternyata berani berbuat sesuka hatinya di wilayah kota selatan dan merasa sangat berkuasa. Kalian benar-benar hebat sekali ya. Bos, sebenarnya semua ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Aku sudah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Apa kamu menganggapku orang tua yang mudah dibohongi? Kalian berani sekali merampas calon menantuku? Kalian hebat sekali. Tidak. Kami tidak berani. Fu, saya siap. Segera lepaskan jabatan petinggi Chen Tianlei sekarang juga. Baik, laksanakan. Tamatlah sudah. Semuanya hancur berantakan. Feng Shan. Anak durhaka, keluarga Chen hancur di tanganmu. Fang Chen, sebaiknya sudahlah saja. Orang yang menyedihkan punya alasan kenapa mereka dibenci. Nana, kelak kamu adalah istri presdir. Kejadian seperti ini akan sering kamu temui. Siapa yang bilang aku ini istri presdir? Aku belum setuju ya. Dasar kamu penipu. Nana, apakah kamu tidak mau menikah denganku? Kan kamu belum lamar. Cepat, anakku. Ayo, cepat. Ayo lakukan sekarang juga. Nana, apakah kamu bersedia menikah denganku? Terima dia. Aku bersedia. Oh,